Kamu lihat, prajurit khusus Wang pertama kali pulang untuk merayakan Qingming dan menemukan seluruh keluarga yang berjumlah 32 orang dibunuh. Di dalam rumah, ada banyak meja dengan tablet roh semua kerabat. Melihat pemandangan ini, pemuda itu sangat marah. Tapi sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, tiba-tiba seorang anak laki-laki berlari mendekat dan langsung berkata agar pemuda itu menyelamatkan kakaknya. Setelah mendengar itu, pemuda itu segera bertanya di mana kakaknya. Anak laki-laki itu memberitahu dia bahwa kakaknya baru saja dibawa ke rumah sakit. Mendengar kabar itu, pemuda itu langsung bergegas ke rumah sakit. Tapi begitu dia tiba di rumah sakit, dia melihat kakaknya terbaring di tempat tidur dengan sekujur tubuh penuh luka. Pemuda itu segera bertanya kepada dokter tentang luka kakaknya. Namun dokter berkata, lukamu terlalu parah. Mendengar kabar itu, pemuda itu langsung merasa sangat sedih. Saat dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, kakak perempuan itu membuka matanya. Pemuda itu langsung bertanya apa yang terjadi. Tapi kakak perempuan itu justru menyuruhnya pergi segera. Dan semakin jauh semakin baik. Pemuda yang masih bingung ingin bertanya lagi. Tapi detik berikutnya kakak perempuan itu pingsan. Namun, pada saat yang sama, seorang pria pincang baru saja masuk ke dalam ruangan dan menyerangnya. Namun, pemuda itu langsung mengguncangnya dan melemparkannya. Si lumpuh yang tidak menyerah masih ingin menyerang. Namun, ketika dia melihat penampilan pemuda itu, dia terkejut sejenak. Kemudian keduanya saling berpelukan. Ternyata si lumpuh dulunya adalah bawahannya si pemuda. Karena terluka parah di medan perang, dia pun memilih pensiun lebih awal. Kemudian dia pun bertanya pada si lumpuh, apa yang sebenarnya terjadi di keluarganya? Siapa yang melakukan semua ini? Musuh membuatku mati dengan sangat tragis. 35 saudara-saudaraku semua mati karena diracuni secara perlahan. Sekarang mereka bahkan ingin mengubur hidup-hidup saudara-saudara kita dan Xiangu. Mengubur hidup-hidup, maksudmu 32 anak di panti asuhan itu adalah anak-anak saudara kita. Mereka bahkan ingin menyakiti mereka. Kau pilih dulu, hamburger. Kau yang harus keluar dan menghentikan mereka. Pedangku berasal dari Xiningguo, kan membunuh kakakmu juga. Ayo, katakan padaku, siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Pertempuran berdarah di panggung. Kamu tidak peduli lagi. Dia, aku biarkan. Aku di sini membuat api unggun. Ini semua untuk membesarkan tulang persaudaraan kita menjadi dewasa. Sekarang sudah baik. Omong-omong, kamu kembali hidup. Dengan ini saya tenang. Sekarang saya akan berhenti. Sekarang saya berbicara sebagai kapten. Takkan siapa pelakunya? Siapa yang melakukannya? Polisi tidak puas. Aduh, bahkan kakak dia tidak sempat bertanya dengan lengkap. Terima kasih, polisi. Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan polisi untuk berbuat jahat? Namun, sebelum dia selesai berbicara, 3 orang misterius tiba-tiba masuk. Belum sempat kedua orang itu bereaksi. Orang misterius itu langsung menendang si pincang. Kemudian, dia mengeluarkan pistol dan bersiap untuk mengatasi si pincang. Namun, pemuda itu hanya melambaikan tangan dengan santai. 2 orang misterius tewas di tempat. Melihat itu, pemimpin mereka segera memohon ampun kepada pemuda itu. Namun, pemuda itu tidak banyak bicara. Ia langsung bertanya kepada mereka siapa yang menyuruhnya. Saya katakan semuanya, itu Ye Qingcheng. Ye Qingcheng yang menyuruh saya untuk membunuh Lu Tianming dan kau sendiri. Sebelum lawan bicaranya selesai berbicara, pemuda itu langsung menggorok lehernya. Setelah mengetahui dalang di baliknya adalah tunangannya sendiri. Kemarahan pemuda itu benar-benar meledak. Bersamaan dengan itu, setelah mengetahui rencananya gagal, tunangannya langsung marah besar. Kemudian dia langsung mengambil ponselnya dan menghubungi nomor telepon misterius. Setelah berbicara sebentar, tunangan langsung melemparkan ponselnya ke lantai. Dia berniat untuk menemui tunangannya yang sudah 5 tahun tidak bertemu. Namun saat itu, pemuda tersebut baru saja menyelesaikan urusan dengan 3 mayat dan melihat tunangannya datang bersama orang-orang. Li Tianyi, kamu adalah jenius bela diri keluarga Li di ibu kota. Masih muda sudah mencapai peringkat 6. Li Tianyi yang tidak berdaya ternyata cukup berpengalaman. Jin Chen, ternyata orang yang kau suruh aku bunuh adalah mantan suamimu. Dia itu sampah. Apanya yang bisa dijelaskan? Aku selalu memegang teguh tradisi. Kau selalu mengutamakan apa yang ada di depan mata. Aku telah membayangkan berkali-kali pertemuan kita. Tapi saya benar-benar tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Saya sangat kecewa padamu. Kamu bisa mengatakan hal seperti itu padaku. 5 tahun lalu, keluarga Ye tidak memandang rendah status dan kedudukanmu. Ye Jicheng pun tidak memandang rendah asal-usulmu. Bahkan bersedia menikah denganmu. Kamu, malam pernikahanmu melarikan diri. Meninggalkan semuanya di tempat yang nyaman. Tapi kamu malah menjadi seorang pengecut yang bisa menangis kapan saja. Keluarga Ye menjadi dipermalukan karena dirimu. Aku, Ye Qingcheng, bahkan dijadikan bahan tertawaan seluruh dunia. Kamu kecewa padaku. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Hao Hui, seumur hidup, memang aku berhutang padamu. Tapi saat negara sedang dalam kesulitan, setiap orang memiliki tanggung jawab. Saya, keluarga Ning selama beberapa generasi, selalu menempatkan kewajiban melindungi negara dan bangsa di tempat pertama. Saya juga hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Kamu hanyalah istri dari seorang atasan keluarga Ning. Kamu berkonsultasi dengan keluarga Ning, tapi keluarga Ning tidak mengakui. Apa yang kamu katakan benar. Keluarga Ning justru tidak mengakui saya. Masih ingin membasmi saya habis-habisan 5 tahun yang lalu pada hari pernikahan. Jika saya tidak pergi ke Beijing untuk menjadi tentara, mungkin hal itu akan melibatkan seluruh keluarga kalian. Kau bilang begitu. Apa aku harus berterima kasih padamu? Kenapa harus bilang banyak pada dia? Sekarang dia hanya tinggal mayat. Ye Ziqian, aku belum menikmati cukup. Membunuhmu, aku bisa menikmati Ye Qingcheng, kecantikan nomor 1 di ibu kota ini dengan nyaman. Ye Qingcheng
Cheng, ini adalah balas dendammu padaku, kau menghalangiku, maka kau harus mati. Kita masih punya kesempatan untuk berbalik. Kau benar, saat kau sendiri mengubur hidup-hidup para prajurit itu. Saat kau ingin menghancurkan hidup anak-anak yatim piatu dari 32 prajurit itu. Aku akan menunjukkan kepadamu keberanianku. Aku akan memutuskan semuanya. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Untuk menghormati arwah ke-32 prajurit yang telah tiada hari ini. Yin Ziqian, aku akan memberitahumu. Saya Li Tianyi, seorang jenius seni bela diri yang luar biasa. Baru-baru ini baru saja menembus puncak kelas 6. Sekarang bahkan seorang ahli kelas 7 pun bukan lawan saya. Sedangkan kamu hanya seorang pejabat besar di Beijing. Membunuh 7 orang beban hidup, apa artinya? Hari ini saya akan mengambil kepalanya untuk menukarnya dengan gelar kapten terbaik di ibu kota. Semua runtuhan miliknya. Para ahli yang mati di tangannya tak terhitung jumlahnya. Aku akan menahannya untukmu. Kamu pergi dulu, berpikir kosong, hanya memikirkan Tianming. Karena kamu sudah tahu identitasku, seharusnya kamu mengerti. Aku, Li Tianyi, sampai sekarang belum pernah gagal. Sekarang kau akan kuperlihatkan sebesar apa kematian yang kau pikirkan hari ini. Sampai saat ini masih berani menghalangiku. Anak muda yang berani. Tapi selanjutnya aku tidak akan lagi. Kau sebenarnya siapa? Kau tidak berhak. Kamu masih bisa lolos. Kamu tidak bisa membunuhku. Buddha tidak akan membiarkanmu lolos. Yo, nak, cepat lepaskan dia. Semua harus melarikan diri. Kakakmu, kamu selesai. Li Tianyi adalah seorang prajurit dari ibu kota. Anak tunggal dari keluarga Li. Hari ini kamu telah membunuhnya. Keluarga Li tidak akan membiarkanmu lolos. Ujung rambut. Awalnya aku ingin memutuskan kedua tanganmu. Agar kamu menjadi wanita yang paling bersinar di dunia ini. Untuk menebus kesalahan yang aku perbuat padamu di masa lalu. Tapi sejak engkau melukai kakakku secara serius saat itu, kita berdua akan menjadi musuh sampai mati. Ikatlah aku padamu. Besok ratumu akan menikahiku. Aku, Ye Qingcheng, akhirnya bisa naik ke puncak. Seperti rusa yang mendapatkan kembali kekuatannya. Kau pikir raja tidak akan menikahi wanita sepertimu? Kau kira siapa kau? Kau hanyalah anjing liar yang dimanja dan direndahkan oleh kepala keluarga Ning. Seorang pengecut yang bahkan di perbatasan utara pun tidak memiliki pengikut. Dengan apa kau berhak mengejar raja pemberontak? Aku tidak bisa tidur. Selama ini kau telah melakukan banyak kejahatan yang keji dan tak termaafkan. Sekarang kau sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kau harus mati. Oke, kalau begitu bunuh aku. Mari kita bunuh bersama dengan tertawa. Sekarang aku beri. Kamu bunuh. Aku dengan kamu memperlakukan rakyat dengan kejam itu dua hal yang berbeda. Ye Ziki 5 tahun. Kamu tahu bagaimana aku menjalani 5 tahun ini? Kamu bisa pergi dengan santai bersama mereka. Aku yang akan melakukannya. Bagaimana dengan 32 prajurit itu? Bagaimana dengan anak-anak di panti asuhan itu? Kakakku, apa salah mereka? Ercong, keluargaku, Ye, ingin bangkit. Maka aku harus masuk ke kota langkah demi langkah. Aku sudah memikirkannya. Mereka sendirilah yang. Jadi kau mengambil nyawa mereka? Mengambil nyawa mereka. Bukankah mereka yang sendiri? 5 keluarga besar adalah kaisar dari ibu kota. Kematian 5 keluarga besar. Ibu kota sejauh 800 li. Siapa yang bukan dari klan naga yang ingin dia mati? Mati itu orang. Mengapa kau menjadi seperti ini? Lalu kau membunuh. Kau bunuh aku ya? Hari ini aku tidak membunuh. Kau kembali dan beritahu tentara kemanan militer. Minta mereka datang ke panti asuhan. Berlutut dan mengakui kesalahan. Dan menyerahkan kepala utusan Tuhan. Untuk menenangkan arwah 32 pejuang yang telah gugur. Jika kamu ingin belajar, aku akan mengabulkannya. Ye Qingcheng, anakku, Li Tianyi. Bagaimana dia benar-benar meninggal? Tuan rumah Li dibunuh oleh seorang prajurit bernama Ning Zixian. Dia adalah tunangan Tuan Ye. Pada hari pernikahannya, dia melarikan diri ke Beijing dan tinggal di sana selama 5 tahun. Kemarin dia tiba-tiba kembali dan meminta Tuan Ye untuk menepati janji pernikahan. Dia terus mengejar Tuan Ye. Dia bahkan mencekik Tuan Ye. Tuan Ye tidak melepaskannya. Mencabut pedang, rindu. Tapi dia, Ning Zixian, hati sangat kejam dan tangan sangat ganas. Bahkan sampai memukul Li Xiao hingga mati. Tua Li, Ye Chen Chen, benarkah begitu? Memang, Zixian tahu kalau kamu terluka dan cacat. Tapi dia sama sekali tidak menganggap dosa Jin Shengmu. Dokter Jiang, saya dan dia mengucapkan selamat. Dia bahkan keras kepala ingin menghalangi kami di Ujingbao. Dan dia mengancam bahwa panti asuhan tingkat 5 di Beijing kan memohon padanya dan juga membunuh anak saya. Serta memaksa saya untuk berlutut dan meminta maaf. Betapa beruntungnya dia. Ning Zixie sangat angkuh dan sombong. Dia bahkan mengancam bahwa besok saat dia tiba di panti asuhan, dia akan memaksa para kepala klan dan Tuan Ye untuk meminta maaf di hadapan lambang peringkatian. Sombong, sangat sombong. Berkuasa di ibu kota selama 50 tahun. Belum pernah ada yang berani berbicara seperti itu padaku. Satu orang berani sesumbar. Satu orang seenaknya menghukumku beserta 5 generasi keluargaku. Pasti sudah mempersiapkan segalanya. Tak perlu takut, ibu kota adalah wilayah kekuasaan 5 generasi keluargaku. Jika itu milik naga, aku akan memeliharanya dengan hati-hati. Jika itu milik harimau, aku akan menjaganya dengan hati-hati. 5 klan utama Beijing bersatu, hingga mereka membuatnya hancur lebur. Perintahkan segera sebuah keluarga besar di Huguanjia. Segera kumpulkan seluruh anggota keluarga di ibu kota. Baik. Paman, seni bela diri seperti ini. Apa? Takeshi Kaneshiro. Apa yang diberikan? Kita semua memperhatikan pertunjukan Takeshi Kaneshiro. Laporkan situasinya segera. Ya, tunggu sebentar. Hal ini tidak boleh dibuat keributan lagi. Jika terlalu rumit, saya yang akan pergi. Karena tak ini, jangan merusak keluarga kami. Tuan-tuan semua, ini adalah jasad-jasad dari mereka yang dikubur hidup-hidup oleh penjaga perbatasan. Saya sarankan agar mereka dikubur hidup-hidup bersama. Untuk
untuk mencegah bencana di masa depan. Kami, 5 keluarga terpandang di ibu kota, dapat bertahan di sini. Maka sudah sepantasnya membasmi akar-akarnya. Para janda prajurit perbatasan itu tak perlu dibiarkan hidup. Bawa mereka ke ruangan itu, beserta rumahnya. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Kupikir kau orang jahat. Lepaskan aku, saudara Strawberry, kamu hewan brengsek ini. Lepaskan anak-anak ini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan bersama kalian mati. Lu Tianyun, kamu gila. Aku gila. Karena kegelapan memaksaku gila. Aku beri kamu waktu 1 menit terakhir. Kalian wajib melepaskan anak-anak ini. Aku ini bom besar. Jangan bertindak sembarangan. Bagaimana ini? Atau lepaskan anak-anak itu. Diam kau. Seluruh 5 suku ada di sini. Dia hanyalah seorang yang pincang. Bisa membuat keonaran apa di depan 5 suku? Yang dimaksud Tuan Ye adalah Lu Tianming. Kenapa hanya kamu sendiri? Nie Zixian menghadapi kalian sekumpulan binatang. Aku sendiri sudah cukup. Terlihat sesuai dengan perkiraanku. Dia sekali lagi menjadi pion. Kepala kantor Li mengambil tindakan di dalam. Menangkap orang cacat 4 kaki itu. Besok, halaman depan koran di ibu kota akan melaporkan tentang seorang bernama Lu Tianming. Seorang mantan anggota editorial yang membalas dendam pada masyarakat. Dengan membawa bom, dia lari ke panti asuhan dan membunuh semua anak-anak itu. Ini yang terbaik. Bahkan jika nanti ada yang menyelidiki, kita tetap bisa bersih dan rapi. Kalian sekalian binatang, semoga kalian tidak berumur panjang. Hari ini kami 5 keluarga bersatu untuk membunuh 1000 Ning Zixian. Dia juga mencari kematian. Penjarakan dia juga. Lepaskan aku, Ning Zixian. Karena kau memilih untuk menjadi pengecut, maka aku akan meledakkan anak-anak ini sampai mati. Biar kamu merasa bersalah seumur hidup. Berhenti. 5 negara di ibu kota memasuki perbatasan. Menjelang kematian, Ning Zixian, sampah seperti kamu akhirnya datang juga. Kapten Tian Bin, bawa anak-anak ke tempat yang aman dulu. Sekarang saatnya aku menuntut pengumuman untuk 32 saudara yang mati dengan tragis. Menuntut keadilan. Kau juga pantas melawan Jin Cheng Wugong, Rong Basin Cheng, menaklukkan dunia hitam dan putih dengan pedang. Sekarang Jin Cheng Wugong telah menguasai arena. Beraninya kau berbicara sembarangan. Lin Zixian, apakah kau tahu? Luas wilayah ibu kota mencapai puluhan ribu kilometer persegi. Lebih dari 8 juta penduduk. Banyak orang yang ingin meminta pertanggungjawaban kepada kita. Orang yang mengatakan itu langsung dibenamkan ke sungai. Sebelum mati ia meminta keadilan. Baiklah, akan kubunuh dia. Aku akan membuat anakku mencabik-cabikmu. Ini gajimu. Lalu, aku hanyalah gerombolan ayam dan anjing kampung. Aku sudah memberimu kesempatan. Kalian sendiri yang tidak menghargai. Maka hari ini aku akan membiarkan kalian musnah. 5 peti mati di bawah ini adalah untuk 5 orang di atas, Ye King Cheng. Yang hadir di sini semuanya mewakili amanah kekuasaan ibu kota. Kau jangan berpikir bahwa kau sendiri bisa melawan mereka. Sekarang aku sangat bersyukur tidak menikah denganmu dulu. Seandainya bukan karena kau kabur dan memaksaku ke jalan buntu, aku juga tidak akan bertemu dengan musuh-musuhku di ibu kota seperti sekarang. Pandanganmu sempit, Ye King Cheng. Perhatian semua orang yang kau inginkan. Kekuasaan yang besar. Semua itu bisa kuberikan kepadamu, bahkan menjadikannya permaisuri. Tahukah kau betapa lucunya dirimu sendiri? Orang yang lucu adalah kamu. Kau dari awal hingga akhir adalah milikku, Ye King Cheng. Kesendirianku adalah takdirku. Silakan cari sendiri. Gunakan uangmu untuk membeli dia dan anak-anak itu. Ye King, aku beli. Tanganmu terlalu lambat. Kak, kamu bilang Cao Pingyu. Kok kamu bisa datang ke sini? Kalau aku tidak datang, aku akan hanya bisa melihatmu mati di sini hari ini. Kak, aku, Ye Jing Cheng. Aku mohon, tolong jangan ganggu aku. Ding ding, dan anak-anak itu. Panti asuhan ini sangat buruk. Saya jamin mulai sekarang, tidak ada yang berani menghalangi Anda. Hari ini di ibu kota, saya tidak berada di kota. Saya ingin nyawa Ning Zixian. Siapa yang berani menghalangi saya? Ibu kota. Aku tahu ini adalah mata yang aku cintai. Aku akan membuatnya segera meninggalkan ibu kota. Meninggalkan gedung ini. Sejak saat itu, tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Kak, tutup mulutmu. Jika kamu berani berkata sembarangan lagi, jangan panggil aku kakak lagi. Kakak, hahaha. Kamu pikir kamu pantas meminta bantuan dariku? Kamu dan Yingzi seharusnya tidak ada di hadapanku. Apalagi dia yang telah membunuhmu. Ye Qingcha, jangan buang-buang waktu dengan orang yang akan mati seperti ini. Kak, kamu sudah memikirkan konsekuensinya. Aku dan Nie Zixian adalah orang-orang dari keluarga Nie tingkat atas. Keluarga Nie tingkat atas HM. Siapa yang tidak tahu kalau kalian berdua adalah aib dari keluarga Nie tingkat atas? Keluarga Nie justru berharap kalian segera menghilang dari dunia ini. Kalau bukan karena pertimbangan besar, mereka bahkan ingin membunuh para pembunuh itu sendiri. Mereka tidak peduli dengan hidup atau mati kalian. HMPH, memang. Keluarga Ning di Shangjing menguasai kabinet. Kepala keluarga, Ning Bufan, bahkan merupakan kepala dari 3 pilar negara. 5 keluarga besar di ibu kota memang tidak ada artinya di hadapan keluarga Ning. Tapi pembongkaran panti asuhan untuk menyenangkan Raja Yu Jinglong adalah atas perintah keluarga Ning. Itu akan diberikan sebagai hadiah kepada Raja Nimbei di upacara penobatan raja. Kalian telah merusak rencana keluarga Ning. Dia pantas dihukum mati. Kami akan minta keluarga Ning menangani ini. Saya sudah minta keluarga Ning segera pergi. Justru yang mau membunuh saya. Hahaha, kakak larang. Saya larang anak ini cukup. Sudah saatnya seperti ini. Kamu masih berani berbohong. Kakak, jangan bicara. Aku mohon kalian lepaskan Zixian. Tuan Kepala Suku Yu lebih dulu membunuh anakmu. Melakukan kesalahan besar yang tak terampuni. Hari ini anak durhakaku, King. Nyawa dibayar nyawa. Nyawa anakku tidak sebanding dengan nyawa orang sepertimu. Itu tidak bisa dibandingkan. Baiklah, aku akan membunuhmu dulu, Ning Zixian. Rasakanlah penderitaan kehilangan orang terkasih. Anakku, berhenti. Kakak, aku akan membunuhmu.
membunuhmu, bunuh tanpa ampun. Bagaimana mungkin kau bisa menggunakan 6 bilah pedang, menari dengan cakarnya? Dia mati begitu saja. Panik. Panik apa? Sehebat apapun dia, tidak sebanding dengan peluruku. Berikan aku senjatanya. Sampai sekarang masih tanya. Kulit berminyakmu cuma punya gandum. Dunia ini pada akhirnya yang penting adalah kekuasaan. Jika ingin tidak diperlakukan semena-mena, maka kau harus berada di puncak kekuasaan. Lalu bagaimana kau tahu aku, Ning Zixian, bukanlah puncak kekuasaan? Dan bagaimana kalian tahu? Hari ini bukanlah hari kalian menghinaku, tapi akulah yang akan menghinakan keyakinan kalian. Kau benar-benar mengira dirimu adalah raja yang perkasa? Tangkap dia untukku. Siapa? Berhenti. Gubernur Zhu, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau membunuh orang, sangat arogan, tidak menghormati hukum. Kemarin, di depan umum, kau membunuh putraku, Li Tianyi. Kau menghalangku lagi. 5 suku. Raja Mingbei memerintahkan pembangunan pavilion untukku sampai mati. Aku akan menghukum penjahat ini. Karena Gubernur Yao sudah datang, maka aku akan menyerahkannya kepadamu. Hukumlah sendiri pemberontak ini. Brengsek. Tuan Ning, kau yang akan melakukannya hari ini. Kau sendiri yang mencari kematian. Kamu memanggil Ning Zixian dengan sebutan Tuan Ning. Apakah kamu salah orang? Dia hanya seorang pembelot besar yang ditinggalkan oleh keluarganya di Beijing dan tidak bisa bertahan hidup. Tuan Ning tidak bisa menahan untuk membuka mulut. Aku rasa kamu, Gubernur Yao, untuk uang Ningsi, kamu malah pelit sekali terhadapku. Aku khawatir kamu terlalu tidak menghargai aku. Setelah mengumpat kalian, tahukah kalian bahwa kuda itu adalah pencuri? Di depan Tuan Ning, harga diri kalian tidak ada artinya sama sekali. Tenang saja, saya pasti akan membicarakan hal ini dengan Anda sampai Anda puas. Bagaimana Anda bisa menjadi gubernur? 32 prajurit perbatasan bertempur demi negara. Pensiunan Yinxiang datang ke ibu kota, namun mereka dikubur hidup-hidup oleh 5 klan di ibu kota. Kamu saat itu di mana? Di sisi musuh penjaga. Diperlakukan sama oleh 5 keluarga di ibu kota. Kamu ada di mana? Ini salah bawahanku. Jika bukan karena aku di sini hari ini, kamu akan pura-pura tidak tahu? Apakah kamu ingin tetap tenang? Memberikan penjelasan kepada 32 penjaga perbatasan. Memberikan penjelasan kepada 8 juta warga ibu kota. Saya tahu apa yang harus saya katakan. Kehidupan di kota Jin adalah segalanya. Tidak ada dosa yang dapat dimaafkan. Hari ini, atas nama gubernur ibu kota, saya menjatuhkan hukuman mati kepada kepala suku Udu. Ini Yao Jingchuan tidak bercanda. Terlihatnya Lin Zixian bertugas di Beijing selama 5 tahun. Menjadi pengikut setia. San Sichuan pun menurutinya. Tuan Yao, pasti ada sesuatu yang sangat penting terjadi hari ini. Seandainya kau memberitahuku lebih awal bahwa dia adalah orang yang kau hormati sebelum kematiannya, keluargaku pasti akan memberimu pertimbangan. Ini pasti kesalahpahaman. Kami semua orang baik loh. Kami terburu-buru hari ini sampai membuatmu melihat sisi buruk kami. Bapak Gubernur Yao paling mengerti. Kami juga demi mengejar tenggat waktu. Kok kami melakukan beberapa hal yang gegabah. Ini semua bisa dimaklumi kan? Ah iya, benar. Mengubur hidup-hidup di sana, itu ide King Cheng. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kau sudah mulai mengkhianati kami setelah selesai menggunakan kami. Maksudku, kami tidak bersalah. Seperti ini pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Lebih baik sekarang daripada nanti. Keluarga kami akan mengadakan jamuan makan malam untuk Tuan Ning di Hotel Jingcheng. Tolong perkenalkan dengan megah Tuan Ning kepada kami. Hahaha. Tentang identitas Tuan Ning, saya rasa saya tidak layak untuk mengetahuinya. Dengan cara saya bunuh diri hari ini, setidaknya bisa memberi kalian jalan keluar. Jika hari ini tidak ada darah yang tumpah, mungkin saya tidak bisa melewati ujian ini. Tuan Gubernur Yao, hari ini saya benar-benar tidak mengenali Anda yang sebenarnya. Apa yang sedang dilakukan pria itu? Pak, kami mungkin tidak memiliki latar belakang apapun di belakang kami. Anda harus memberi terlalu banyak wajah. Keluarga Hu mengizinkan Anda menghancurkan tinju keluarga. Keluarga Jiang, keluarga Guan, keluarga Liku. Apakah kamu bersedia? Kalian pun layak. Orang yang tak bersalah dikubur hidup-hidup oleh kalian. Kalian pun layak. Orang yang tak bersalah dikubur hidup-hidup oleh kalian. Dosa besar yang sulit dihukum. Bagaimana setengah harta benda bisa menebusnya? Lalu aku bertanya, apa yang harus kalian lakukan? Pertama, seluruh harta keluarga 5 generasi akan dirampas. Kedua, 5 orang yang terlibat tidak dapat dimaafkan. Hari ini, di depan 32 arwah prajurit perbatasan, bunuh diri untuk menebus dosa kalian. Kami akan mengampuni kamu, keluarga Ning Zixian. Aku sudah lama menahanmu. Jangan kau kira kau bisa menekan kami, 5 keluarga besar di ibu kota, hanya karena bergantung pada Yao Jingchuan. Kau terlalu naif. Sebaiknya patuhi perintah Tuan Ning. Jika tidak, kau akan binasa selamanya. Yao Jingchuan pun tidak akan membantumu lagi. Meskipun kamu berasal dari 5 keluarga besar di ibu kota, namun kami, 5 keluarga besar di ibu kota, adalah orang-orang yang benar-benar berkuasa di sini. Paham maksudnya? Maksudnya apa? Yao Jingchuan, kamu akan segera tahu. Wakil gubernur, ada masalah besar di ibu kota. Muncul banyak orang yang menganggur. Mereka melakukan pemukulan, perusakan, dan perampokan. Apa? Hahaha. Saya tahu. Saya sangat berani. Apa yang buru-buru? Masih ada kabar baik lainnya nanti. Wakil gubernur mengumumkan PHK serentak di ratusan perusahaan di pinggiran kota. Puluhan ribu pekerja turun ke jalan menuntut perusahaan. Kalian, kau sebenarnya mau apa? Kau kan tahu apa yang kumaksud. Kau tak memberi kami jalan keluar sedikitpun. Maka kami akan membuat Jin Cheng Bian Tian berganti pemimpin. Walaupun Raja Surga datang sekalipun, tak akan bisa menyelamatkan kalian. Laporkan kepada komandan, semua pasukan di luar telah dibersihkan. Semua penjaga telah dibersihkan. Hahaha. Aku untuk Gaozu, kau untuk daging burung. Dengan kemampuanmu, kau tidak bisa mengguncang langit ibu kota. Ing Zixia, lebih baik kau terima kematian dengan patuh. Terima kematian dengan patuh. HMPH, agar malam ini tidak terlalu panjang.
panjang dan penuh mimpi. Siapa yang bergerak? Tuan Ning, maafkan saya tidak memiliki orang sepertimu. Kalau begitu, hari ini saya akan turun tangan sendiri. Untuk rakyat ibu kota, saya akan mengembalikan langit yang cerah. Biar kalian merasakan apa itu putusasaan. Hahaha, bicara besar tanpa malu. Yu Ziqian justru ingin melihat bagaimana kamu akan membuat kami putus asa. Asap pertempuran mulai naik. Kamu adalah asap pertempuran Beijing. Mendengar asap pertempuran kentut. Tidak usah membicarakan apakah asap pertempuran ini asli atau tidak. Beijing dan ibu kota masih berjarak ribuan mil. Yantai tidak mungkin tiba dalam waktu singkat. Apalagi dia tidak memiliki takdir untuk menjadi permaisuri. Yantai tidak mungkin meninggalkan tugasnya begitu saja. Masuk ke kedalaman istana. Sama seperti pemberontakan. Benar-benar gila. Sepertinya kau sudah sampai pada jalan buntu. Seperti semut yang sekarat mencari kesempatan terakhir. Muslihatmu ini tidak akan bisa menembus pertahanan pahlawan. Ya, Raja Utara yang setia. Bersama Raja Utara, aku akan membunuhmu. Perang api di utara mulai. Bola Raja Utara berbunyi. Semua jenderal, dengarkan perintahku, ikut aku membunuh. Rakyat akan hidup seumur hidup. Bola Raja Utara itu milik Raja Utara kalian? Bukan. Raja Utara Zhongsheng. Saya mengambil suara di Beijing. Keluarga Raja Utara mewakili 300.000 tentara Raja Utara untuk upacara. Membalikan keadaan satu kota. Menguasai dunia. Menghancurkan semua musuh yang ada di depan. 2620 pengawasan tengah Raja Utara. Raja Utara muncul. Bumi yang luas. Siapa yang berani menantang? 3 suara gemuruh. 3 pasukan untuk Raja. Dengan 300.000 pasukan. Guan Yu melawan 18 negara di barat. Membantai 1 juta pasukan sekutu barat. 3 tembakan. 4 suara tembakan. Ketika ibu kota dikepung tahun itu. Terjebak di posisi tembakan. Apa maksudmu ini? Hahaha. Saya menanamnya membuat langit runtuh. Saya memiliki segel kekuasaan. Saya akan menaklukkan. Biarkan hal-hal yang dapat meruntuhkan langit terjadi. Pemimpin suku. Saya rela mati untuk keluarga Su dan keluarga Ming. Nyonya, serangan kekuatan. Semua dibunuh dalam waktu 10 menit. Apa yang terjadi? 5 keluarga di ibu kota. Kalian sudah mencapai ajal. Aku kembali pada keinginanku. Jenderal perang. Persaudaraan yang sulit. Jenderal perang. Manusia dan pertarungan sihir pertama. Jenderal perang. 1 pedang. 1 aliran. Aku bangkit dalam 1 langkah. Aku tanpa belas kasihan. Pedang Raja Utara. Jenderal perang membawa pedang Raja Utara juga. Pedang Raja Utara ini menebas raja yang tirani. Dan menebas pejabat pengkhianat. Berbicara harus hati-hati. Palamu bisa hilang. Jenderal Kinglan. Tolong kasih ampun. Kami sangat menghormati Raja Ningbei. Tidak ada niat untuk menyinggung. Prajurit Kinglan. Permisi. Apakah Raja Ningbei sudah datang? Iya. Dan dia adalah salah satu dari 5 klan di ibu kota kami. Kami datang dengan hadiah. Dia bahkan dianggap sebagai wanita tercantik di ibu kota. Apa maksudnya wanita tercantik di ibu kota? Dengan penampilan seperti itu, dia bahkan layak masuk dalam mata Raja Pencuri Terlarang. Jenderal Kinglan, Tuan Ning memerintahkan hukuman mati bagi 5 keluarga besar di ibu kota. Yao Jingchuan, berhentilah menuduh orang lain tanpa bukti. Jenderal Kinglan, janganlah percaya begitu saja pada Yao Jingchuan yang memutarbalikkan fakta. Keluarga kami, 5 keluarga besar di ibu kota, menguasai urat nadi ekonomi ibu kota. Dan Yao Jingchuan hanyalah ingin memusnahkan kami 5 keluarga besar dan merampas harta kekayaan kami. Kita terpaksa melawan. Iya, Jenderal Kinglan. Dan juga angka ini. Yin Zixian, dia adalah kaki tangan Yao Jingchuan. Anakku dibunuh olehnya kemarin. Sampai sekarang mayatnya belum dimakamkan. Jenderal Kinglan, tolonglah berikan keadilan untuk kami. Bunuh Ning Chen secara internal. Pedang ini terhunus. Pedang berdarah. Hari ini saya diperintahkan oleh Raja Utara. Bunuh dengan pedang. Ketika saya datang ke kota, keluarga Li bersedia menyumbangkan seluruh harta bendanya. Qin Jin menjadi raja. Semoga berhasil. Qin Jin menjadi raja. Semoga berhasil. Kami pasti akan bersedia menyerahkan seluruh harta keluarga. Baik, setelah kalian meninggal, seluruh harta keluarga akan disita. Apa? Nona Xielan, apakah Anda salah paham? Orang yang harus dihukum mati adalah dia. Anak durhaka Qian Jingcheng, seorang preman, berhati jahat demi keuntungan. 3 tahun lalu mengubur hidup-hidup Wei Jin, seorang veteran perbatasan. Sekarang dia ingin mengubur hidup-hidup orang bodoh itu lagi. Bahkan ingin membunuh Tuan Ni. Bukankah kalian semua pantas mati? Jadi kau membela Qian? Tuan-tuan juga pantas kau seru seluruh rakyat tuan-tuan? Salah paham, salah paham. Penggusuran dan penguburan hidup-hidup itu semua ide Ye King Cheng. Guanzi, silakan pergi. Pemimpin suku, kau melakukan ini lagi. Diam. Ini semua hanya urusannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kami. Kak Liu, aku membunuh putramu. Bukankah kamu ingin menghancurkanku hingga tak tersisa? Tidak. Anakku mendapat balasan yang setimpal. Tolong, Tuan, ampunilah. Putraku pantas mati. Ye Xin Cheng, aku sudah bilang, aku akan membuatmu putus asa. Penyesalan sudah terlambat. Sekarang coba pikirkan. Aku tidak menyangka kamu begitu beruntung. Bisa mendapatkan Panglima Kinglan. Tapi kalau seperti ini, kamu ingin aku merendahkan diri. Itu tidak mungkin. Dari awal sampai akhir yang kamu andalkan adalah orang lain. Bunuh atau siksa. Tapi jangan harap bisa mengandalkan dirimu. Itu bisa membuatku merasa tidak akan pernah menaruh belas kasihan padamu. Hingga sekarang kamu masih belum menyesal. Jika begitu, kamu bisa membunuh. Kamu bahkan bisa membantai seluruh keluarga Jin Cheng. Tapi selanjutnya yang akan kamu hancurkan adalah balas dendam tanpa henti dari orang-orang di balik 5 keluarga tersebut. Hingga mati, hingga kehilangan segala sesuatu. Diam. Pengorbanan ini semua ide dari dia, Nie Xingse seorang diri. Kita tidak berpikir seperti itu. Lebih baik. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Menteri jahat Tu Song melakukan banyak kejahatan. Makan siang tunggu sebentar. Penghancuran panti asuhan itu
itu atas perintah keluarga Ning di Shanjing untuk membangun pavilion naga pemandangan kekaisaran untuk Pangeran Ningbei. Di upacara penobatan raja sebagai hadiah, kau secara paksa merusak acara itu. Tidak hanya membuat marah keluarga Ning di Shanjing, tapi juga membuat marah Raja Ningbei. Bersamaan itu kau menyinggung dua kekuatan besar. Kau sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Ya, di belakang kita ada penatua ketiga keluarga Ning di Shanjing, Ninglong. Dia bukan hanya sesepuh keluarga Ning, tapi juga menteri itu. Ini pertarungan yang sulit. Telepon ayah. Sesepuh Yin, Anda harus membela kami. 5 keluarga Jin Cheng. Jangan bicara. Aku sudah mendengar tentang Jin Cheng. Berikan telepon kepada Ning Jing dulu. Saya ingin mengatakan beberapa kata kepadanya. Ning Zijiang tidak menyangka orang bodoh sepertimu sekarang langsung melepaskan saya. Orang-orang dari 5 klan utama ibu kota tidak boleh menghalangi proyek Yujing Longting. Jika tidak, akibatnya sudah kamu ketahui. Apakah kamu mengajarkan saya cara melakukan pekerjaan? Jangan kurang ajar. Dulu saya bisa memberi jalan hidup untukmu dan kakakmu. Sekarang, saya juga bisa memutuskan jalanmu. Coba saja semua trikmu. Aku akan memberitahumu. Keluargamu akan menyesal. Ini gila. Ning Zixian juga gila. Pat mulutmu. Ning Zixian tidak akan melepaskan kita. 5 keluarga terkuat di ibu kota absolut patuh pada perintahnya. Kau kira pemimpin 5 suku itu bisa melakukan apa saja? Kalian berkuasa di ibu kota. Berapa banyak orang yang kalian aniaya selama ini? Ketika mereka memohon belas kasihan kepada kalian, kah kalian pernah merasa iba? Sudah takkan hari ini. Aku akan menggunakan kepala kalian untuk mengiringi arwah 32 saudaraku. Mereka semua adalah keluarga Yu. Kalian siapa? Tidak membiarkan kami hidup dengan baik. Ayo bersama-sama turun ke neraka. Turun ke neraka bersama-sama. Kalian mencari mati. Aku sendiri yang akan membunuh kalian. Kulan ini tidak akan dihentikan demi anak yatim. Tapi untuk 32 prajurit yang kalian kubur hidup-hidup. Kulan ini, karena mati, kau menghalangi. Yang terakhir ini, untuk ribuan orang biasa di ibu kota yang telah kalian zalimi. Setan tetaplah setan. Kulah dengan baik. Tidak perlu mengejarnya. Setiap dendam ada yang harus membayar. Aku Ning Zixian bukan orang yang sembarangan membunuh orang yang tak bersalah. Bawa dia kemari. Bawa pergi. Saudara-saudara sekalian. Zixian datang terlambat. Dendam kalian sudah aku balas. Anak kalian adalah anakku Ning Zixian. Aku akan membantu kalian membesarkannya. Biarlah mereka menjadi orang yang berguna. Bagaimana Tuan Ning menghadapinya? Meskipun kau membunuh orang-orang dari 5 keluarga di ibu kota, bagaimana kau hanya mengandalkan orang lain? Sekarang, meskipun aku mati di tanganmu, aku tetap tidak akan bergantung padamu. Ayah ibu, tidak salah. Ye Jicheng tidak salah. Dia ayahmu. Semua ini adalah hutangmu padaku. Di masa muda, aku tidak memandang rendah statusmu sebagai 7 muda keluarga Nie. Aku menghargai uangmu. Setuju denganmu. Awalnya aku ingin berdiri di belakangmu, melihatmu bangkit perlahan-lahan di keluarga Ye. Tapi bagaimana denganmu? Baiklah, pergilah dan raih kesuksesanmu. Pergilah dan wujudkan mimpimu sendiri. Kau bahagia, tapi kau bukanlah orang yang bertanggung jawab. Karena laki-laki tidak dapat diandalkan, maka aku akan mengandalkan diriku sendiri. Aku punya dendam apa? Aku tidak pernah mengatakan kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Tapi ini bukan karena kau kalah dari Beijing, tatapanku yang penuh kutukan. Dan bukan pula karena kau kejam dan mengubur hidup 32 pengawal perbatasan dengan alasan palsu. Kau menggunakan alasan itu, aku membantu kejahatanmu. Yang kau maksud adalah, jika aku tidak bergantung pada wartawan, memanfaatkan senjata di tangan mereka, membuat orang-orang yang mengincarku menghormatiku, memujiku, bahkan membenciku. Aku sudah lama menjadi kuburan di tangan orang lain. Kau punya lebih banyak pilihan. Ye Zixian, apakah kau benar-benar salah paham denganku? Ye Qingcheng bukanlah seseorang yang rela hidup biasa-biasa saja. Aku akan membawa grup Qingcheng untuk bangkit, agar keluarga Ye yang lebih tinggi pangkatnya melihatku dengan pandangan berbeda, agar orang tuaku bisa mengangkat kepala karenaku. Kau sekarang ini bodoh, tapi kau pikir, meskipun aku diusir oleh keluarga Ye dari Beijing, namun dibandingkan denganmu dan keluarga Ye, itu tidak terlalu menyedihkan. Aku tetap dari keluarga Ye di Beijing. Benarkah? Jika kau membunuh orang-orang keluarga Ye, maka keluarga Ye akan berusaha melindungi nyawa. Tentu saja aku akan bersamamu seumur hidup. Keluarga Ye di ibu kota adalah salah satu dari 10 keluarga besar. Neraka bukanlah tempat 5 keluarga ibu kota bisa menyewa. Keluarga Ning pun tidak kupedulikan. Apalagi keluarga Ye yang kecil itu. Raja Bei menuju perbatasan utara, menaklukkan suku Xiongnu. RC telah menaklukkan 36 negara di Beijing, mengangkat kepala dan menyebut diri sebagai tunduk. Dia tidak bisa melakukannya? Siapa yang tahu? Besok pasukan Pak Jin akan mengadakan acara Ratu Rusa. Makan telur ayam di depan semua pejabat besar di gedung itu, aku juga sudah tahu. Nanti, cukup dengan satu kata dariku, kamu akan kehilangan kepala. Sekarang kamu masih berani membunuhku? Ye Qingcheng, timu bagaikan ular dan kalajengking. Tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana mungkin Raja Mingbei menikahi wanita sepertimu? Dia pernah bilang, besok adalah hari pernikahan. Dibatalkan, dan begini jadinya. Berikan aku satu kesempatan untuk menjelaskan pada sepupumu. Apa yang kau jelaskan hari ini sudah terlambat. Semua yang terjadi pada Ye Ziki hari ini adalah karenamu. Kalau berani, bunuh saja aku. Ye Qingcheng boleh mati, tapi aku sama sekali tidak akan tunduk padamu. Zixian, berhenti. Shuxian, berhenti. Kak, kamu sudah sadar? Tenang saja, aku baik-baik saja. Kak, tadi kata Tuan Ye memang benar. Lagi pula, kamu yang pertama kali berhutang padanya. Hari ini beri dia kesempatan untuk hidup. Kak, kemarin dia masih ingin membunuhmu. Sekarang kamu mau melepaskannya? Dia tidak seharusnya mati. Kau sampah. Aku, Ye Qingcheng, tidak butuh pengakuanmu. Terutama dari kau, menjijikan. Cepatlah bunuh dia. Jangan sampai aku meremehkanmu. Sudahlah, karena kakakku, aku akan membiarkanmu hidup. Tapi yang paling menyedihkan adalah kematian. Aku yang paling menyedihkan.
menghukum dia untuk menulis 10 buku. Ya, jejak cambukan pasukan Raja Iblis dapat membuat seorang pria yang kuat hanya tersisa setengah nyawa. Kali ini Go Ye King Cheng menderita. Kakak Kyo Hui Hui, dia. Kak, 5 tahun yang lalu kamu menyelamatkanku. Hari ini aku membalasnya. Sekarang kita berpisah. Tidak ada hutang di antara kita. Kamu paling suka. Sebenarnya, kamu tidak membunuhku. Itu membuatku benar-benar tidak suka. Laporan tak baru tidak cukup. Hampir dihancurkan oleh pembantaian Ning Xishan. Kekuatan keluarga Ning di kota baru yang telah dibangun selama bertahun-tahun langsung lenyap. Yang lebih buruk adalah proyek dengan Ning Longting dan lainnya terpaksa dihentikan. Ini keterlaluan. Ning Xishan, anak terkutuk ini, sudah terlalu jauh. Seharusnya dia sudah dihancurkan sampai akar-akarnya sejak dulu. Jangan lupa, kamu dulu itu anaknya tuan yang mana? Tuan itu juga bilang, dia tidak punya anak yang sepertimu. Sekarang kamu langsung pergi ke ibu kota untukku. Tangkap Dewa Binatang terlebih dahulu. Jika dia melawan, bawa kepalanya yang lain sebagai gantinya. Baik, saya akan pergi sekarang. Raja Utara, bagaimana perkembangannya akhir-akhir ini? Sudah sesuai perintah tuan. Jenazah sudah semuanya dimakamkan. Panti asuhan juga segera diperluas. Guru-guru terbaik sudah dipekerjakan untuk anak-anak yatim itu. Dan pengaruh 5 keluarga besar di ibu kota sudah hancur lebur. Semuanya terjadi dalam semalam. Masih sedang mengintegrasi gudang 5 suku. Kamu lihat, apakah ingin ikut? Biarkan saja dia. Semoga dia bisa menilai dengan baik. Jika dia melakukan sesuatu yang membuat orang marah, maka itu akan menjadi. Xishan, dengarkan aku bicara jujur. Apa yang sebenarnya kamu alami selama 5 tahun di Beijing? Kakak, sebenarnya aku adalah Raja Ningbei. Kau telah melindungiku selama belasan tahun. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Xishan, jangan bercanda denganku. Jika kau Raja Ningbei, maka kakakku ini adalah permaisuri Wangmu. Kurasa kau pasti telah menorehkan prestasi di pasukan Raja Ningbei dan mendapatkan penghargaan dari Raja Ningbei. Kakak, kau benar. Apa kata kau? Itulah yang terjadi. Baiklah, bagaimanapun juga, kau bertindak di masa depan. Haruslah selalu hati-hati. Kau selalu mengutamakan raja dan negara. Pekerjaanmu sangat sibuk. Dia tidak mungkin selalu berada di belakangmu. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Aku janji padamu, tunggu sampai aku menghilangkan semua bahaya. Pasti akan ku buat seluruh dunia tahu bahwa kau adalah istri Raja J. Keluar kau. Tuanku Sikian memiliki indera yang tajam sekali. Terlihat kau memiliki kaki tangan di pasukan Raja Utara. Sifat saya, merenung di rumah sendiri. Namun sudah lama tidak mendengar orang menyebut Ning Feng. Kamu hanya seorang pria yang setia pada keluarga Ning. Katakanlah, tua ini hahaha. Tuan muda Xishan berkata dengan baik. Tua ini suka nama itu. Hahaha. Anda akan membuat saya khawatir. Tuan muda Xishan, bawa dia pulang. Ya, tidak bisa. Saya tidak bisa ikut dengannya. Jika benar-benar bertemu dengan orang yang salah, kamu bisa kehilangan nyawa. Jika dia sedikit lebih patuh, keluarga Ning tidak akan mengusirnya sampai mati. Tapi di panti asuhan anak yatim kota Jing, melihat Yu Jingmin adalah masalah besar yang disebabkan oleh keluarga Ning Anda. Tentu saja, saya harus menerima penghakiman dari keluarga Anda. Keluarga Anda punya hak apa untuk menghakimi saya? Jika Anda ingin hidup, saya hanya tanya satu hal. Siapa saja dari keluarga Anda yang memaksa ibu saya sampai mati pada waktu itu? Jika ibu Anda tidak mati waktu itu, keluarga Anda mungkin tidak akan pernah damai. Tidak mungkin masuk ke dalam keluarga besar dan menjunjung tinggi posisi sebagai pewaris. Tuan muda Jiang, saya sarankan Anda, jangan bermimpi kosong, mencari jalan kematian sendiri. Perumpamaan dari keluarga terkenal, tidak bisa dibayangkan, mencari jalan kematian sendiri. Aku hanya tahu bahwa aku akan meminta pengumuman dari keluarga Ning untuk ibuku sendiri. Keluarga Ning telah berbuat banyak kebaikan kepada orang tua ini. Aku sebenarnya tidak ingin menodai tanganku dengan darah keluarga Ning, tapi dia sangat sombong dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Jika tidak dibunuh hari ini, kau tidak mungkin menjadi ancaman bagi keluarga Ning. Baiklah, maka hari ini aku akan membantai kuda poni kesayanganmu ini. Serap sedikit tenaga. Zixia menoleh dan mencium. Bagaimana Rui bisa menjadi ahli tingkat tinggi? Kakak, jika anjing gila itu ingin menggigitmu, melarikan diri tidak akan berguna. Tapi berhentilah. Beraninya kau. Biarkan aku, Tuan Sue, mengurus urusan keluarga di Shangjing. Kamu akan menghentikan saya. Pemimpin grup, kenapa kamu datang? Aku dengar kamu dipukul sampai masuk icu. Jadi aku segera datang dari Beijing. Kamu ini memang, sudah kukatakan sejak lama. Jangan tinggal di Beijing. Datanglah ke sampingku, supaya aku bisa melindungimu. Kau malah tidak mau mendengarkan. Kenapa? Tidak menghargai kemampuan sahabatmu. Tidak. Aku tinggal di sini adalah untuk menunggu adikku. Aku takut jika Xishan kembali, dia akan kesulitan menemukan aku. Lin Xishan, kau punya kakak perempuan sebaik Ziking. Sungguh beruntung di kehidupan sebelumnya. Aku sedikit iri. Minggir sedikit. Aku akan membunuh seseorang. Hei, Nie Xishan, kau benar-benar tidak bersemangat. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kamu malah ingin mengantarkan dirimu untuk mati. Pak Su pasti harus menyerah. Tenang saja, adikmu adalah adikku juga. Selama aku ada, aku lihat siapa yang berani bergerak. Tuan Zhao, apakah kamu yakin ingin menjauh dariku? Keluarga Ning, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Saya adalah putri tertua keluarga Zhao dan bisa mewakili keluarga Zhao. Kau hanyalah anjing tua keluarga Ning. Bisakah kau mewakili keluarga Ning? Zhao Dachang, aku akan mengingat setiap kata yang baru saja kau ucapkan. MPH, meskipun kau hanya anjing keluarga kalian, tetap saja kau bekerja sama denganku. Zhao Sue mengambil inisiatif. Sebenarnya, semuanya baik-baik saja. Tidak usah sungkan. Ayo pergi. Mau kemana? Aku antar kamu kembali ke Shangjing. Kondisi medis di ibu kota ini bagaimana bisa dibandingkan dengan Shangjing? Kondisi tubuh kakakku sudah membaik. Tidak bisa. Lihatlah kakakmu. Dia sudah kurus sekali. Harus diperbarui. Sudahlah, jangan bicara banyak dulu. Aku lapar. Kalian berdua keluar dan belikan aku semangkuk wonton ya. Qin
kencang. Kamu kenapa? Siapa yang memukuli kamu sampai begini? Apa itu Meng Zixian? Tuh si pengecut brengsek. Dia bahkan kembali. Dia benar-benar berani memukulmu. Sungguh malu. Kak, ini sebenarnya bagaimana sih? Kakak ipar itu. Jangan panggil dia kakak. Maksudku, dia sebelumnya sangat memanjakanmu. Bagaimana bisa dia tega memukulmu? Itu benar-benar keberuntungan terbesar dalam hidupku. Apa itu kamu? Jamur, kalian ada salah paham apa? Kalau bukan karena Ning Zixian, sekarang saya sudah pasti lahir dari keluarga yang tidak ada pendapat. Putusan. Ini sebenarnya gimana sih? Masih belum tahu kenapa saya bisa beruntung sekali. Bisa mendapatkan bantuan dari Jenderal Qin Gelan. Bahkan kelima klan Jin Cheng pun tergabung dalam wilayah Goryeo. Namun kebetulan keluarga Ye kita bisa merekrut klan-klan Jin Cheng untuk bersama-sama menjadi kekuatan terbesar di Jin Cheng. Klan-klan Jin Cheng yang terafiliasi. Sangat baik. Dengan demikian, pasti kita sudah berhasil melewati ujian dari pihak atas. Dengan ini, kita akan segera membawa kembali keluarga Ye ke Shangjing. Saya pasti akan membawa kalian kembali ke keluarga Ye di Shangjing. Dan bersama-sama merebut kembali kekuasaan keluarga. Aku juga akan membuat kalian bisa masuk ke keluarga Ye di Shangjing. Bangga dan terhormat. Adapun Ning Zixian, pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kak, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kakak ipar, Ning Zixian pasti punya alasan yang sulit. Kenapa tidak mencari dia dan berbicara? Baiklah, cepat diam. Ibu Jin Cheng percaya padamu. Sejak kecil kau memang selalu punya pendirian. Tidak seperti adikmu, yang ceroboh dan gegabah, bahkan cenderung memihak orang lain. Aduh ibu, bukankah itu kakak ipar? Raja Ningbei adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Di bawah komando Raja Utara, bisa dibilang banyak orang berbakat. Kamu bisa mendapatkan sedikit jabatan, itu sudah cukup sulit. Kamu tidak memilih untuk jatuh begitu saja. Tidak sia-sia usaha keras ibumu yang dulu berjuang untukmu. Kamu tahu tentang ibuku dulu? Ibumu dulu dibunuh. Kasusnya sangat rumit. Aku telah berusaha keras untuk melindunginya. Saat itu saya hanya seorang yang tidak berdaya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa saja yang terlibat dalam kejadian itu, saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Kematian ibu Anda tahun itu adalah larangan besar bagi keluarga Shang Qingzhou. Tapi keluarga Ning pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keluarga Zhao saya dan keluarga Ning bagaikan air dan api. Saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalasnya. Yang pertama adalah kompetisi hadiah saya. Jika begitu, saya akan turun tangan langsung untuk membalas dendam bagi ibu saya. Katakan padanya untuk tidak bertindak terburu-buru. Ziking, yang paling khawatir adalah kamu. Sekarang, Raja Utara hampir selesai dengan upacara kenaikan tahtanya. Kondisi di luar sangat berbahaya. Banyak kekuatan mulai bergerak. Semuanya tidak baik. Rencanakan dengan matang. Kamu baru saja kembali. Kamu sudah gila. Menyusup ke rumah kami di pagi hari. Masih tidak tahu malu. Tidak tahu malu sampai bergaul dengan si rubah murahan ini. Siapa rubah murahan? Masih berani menyembunyikan diri. Yang kau maki itu adalah kau. Rubah bodoh. Kamu melihat seorang wanita datang ke hadapanku dan pamer. Ku pamer. Apa kamu ingin memberitahuku? Kalau kamu bisa menemukan yang lebih baik. Aku, Ye Qingcheng, sudah berkata. Ye Qingcheng, antara kita sudah tidak ada lagi hubungan. Tidak ada hubungan sama sekali. Siapa dia? Dia adalah mantan tunanganku, Ye Qingcheng. Yaitu, dia dan wanita bernama Qingcheng. Jika ingin membunuh tanpa ampun, tidak perlu menghiraukannya. Ambil saja. Kau juga tahu kan? Perkenalkan diriku. Aku, Zhao Jin. Zhao Suesu sekarang hanya mantan tunanganku. Keluarga Zhao dari Shangjing, ibu kota. Keluarga Zhao adalah keluarga yang mengangkat kaisar. Aku adalah menantu dari dinasti Qin. Semuanya atas perintah untuk membawa keluarga Zhao masuk. Bahkan lebih dari itu, dia adalah wanita bangsawan yang ahli bela diri. Kakak ipar memang orang yang bertindak cepat. Kepala polisi, jangan gegabah. Dia itu putri keluarga Zhao. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Kakak ipar, dia benar-benar berubah hati. Kakak tingkat Zhao, meskipun kau berpacaran dengan putri keluarga Zhao, tapi penilaianmu juga tidak bagus. Kapan kau bertemu dengannya? Dengan statusmu, apa kau berhak ikut campur? Aku dan Zixian sudah seperti saudara sejak kecil. Sangat dekat. Jangan gunakan status keluargamu untuk menekan saya. Keluarga Ye di Shangjing juga tidak kalah. Memang keluarga Ye di Shangjing tidak kalah. Tapi kalian hanyalah cabang dari keluarga Ye. Sekarang masih diusir ke ibu kota kecil ini. Kamu pikir, baik dalam hal status atau kedudukan, ada hal yang bisa kamu bandingkan denganku? Tentu saja, aku juga tidak menindas orang dengan kekuasaan. Aku meremehkanmu karena kamu pandangannya sempit, tidak mengenal kebenaran. Aku juga harus berterima kasih padamu. Seharusnya aku mati dengan tenang. Orang yang membuatmu pandangannya sempit adalah dirimu sendiri. Dia, Ning Zixian, hanyalah seorang yang bermoral buruk, yang menggunakan ketulusan hati. Apalagi dia hanyalah seorang istri dari keluarga bangsawan. Bersama cucu yang tidak berkuasa dan tidak berpengaruh seperti itu, kau akan belajar menerima cibiran orang dan menjadi hinaan orang. Aku berani jamin, yang akan menyesal adalah kamu. Saya menghargai dia sebagai pribadi, bukan karena kekuasaan atau status, hal-hal yang tidak penting itu. Dan saya cukup percaya diri untuk mengangkatnya dengan tangan saya sendiri. Menjadi yang terhebat di antara manusia. Serif, jangan katakan lagi. Saya mendengar bahwa keluarga Zhao memiliki hubungan erat dengan tentara Raja Utara. Setiap kali tentara Raja Utara berperang, keluarga Zhao selalu menyediakan pasokan logistik. Jika Anda menyinggung keluarga Zhao, itu sama saja dengan menyinggung Raja Ningbei. Aku bisa dibilang adalah pahlawan perang yang merebut gelar pangeran untukmu, Ning Zixian. Anak muda yang tangguh. Untuk menggulingkan ibu kota, Wu Song bergantung padanya,
Zhao Xiucheng. Hayalanmu memang benar-benar luas. Ning Zixian, jika aku berdiri di mata perempuan, itu hanya akan membuatku semakin merendahkanmu. Mungkin kamu akan selamanya hidup di dunia kamu sendiri. Aku, Ning Zixian, tidak perlu bergantung pada siapapun. Status sosial, kekayaan, dan kekuasaan ini, itu tidak dihitung sama sekali. Untuk apa aku memberitahumu semua ini? Aku pergi Ye Qingcheng. Hari ini karena wajah Zixian, aku tidak akan bicara lebih jauh denganmu. Tapi jika suatu hari nanti kamu berani berbicara kasar pada Zixian lagi, aku akan membuatmu membayar dengan harga yang pantas. Kak, bisakah kamu berpikir lebih terbuka? Saya rasa apa yang dikatakan Zixian juga tidak salah. Diam kau. Kau ini hantu. Bahkan membela Zixian yang bajingan itu. Mengatakan Zixian dan Zhao Suizhu menunggu aku menguasai Shangjing. Keluarga Ye pasti akan membalas penghinaan hari ini 10 kali lipat. Benar-benar tidak terlihat ya. Aku tidak menyangka kau benar-benar memiliki perasaan terhadap Ye Qingcheng. Kenapa kau harus mempermalukan Ye Qingcheng tadi? Hanya saja aku melampiaskan amarah untuk Ziking. Aku sangat mengenal Ye Qingcheng. Dia memiliki hati yang sempit dan berparas cantik. Jika dia mendapat kesempatan, dia pasti akan membalas dendam padamu. Lalu bagaimana? Aku, Zhao Suizhu, sama sekali tidak menganggapnya penting. Tapi tadi, saat kukatakan kau harus menjadi tunanganku, itu adalah perasaanku yang sebenarnya. Maksudmu apa? Tadi aku sudah membantumu dan Kak Ziking. Bukankah kau juga harus membantuku? Jadilah tunanganku. Bantuku menolak perjodohan keluargaku. KMPH. Jadi ternyata keluarga Zhao yang dijodohkan denganmu. Keluarga Zhao kalian juga bangsawan teratas di Shangjing. Masih perlu perjodohan keluarga. Air di Shangjing sangat dalam. Keluarga Zhao dan keluarga Ning secara resmi tidak akur. Keluarga Ning telah bekerja sama dengan sebagian besar keluarga di Shangjing untuk menekan keluarga Zhao, menyebabkan masalah rantai keuangan di keluarga Zhao. Keluarga Zhao memaksa saya untuk menikah dengan keluarga Li. Persatuan yang kuat, memahami kesempurnaan. Tapi saya penasaran, di mata Anda, saya hanyalah orang biasa. Mencari orang biasa untuk dijadikan tameng. Bukankah itu lucu dan tidak berguna? Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah Ning Beiwang. Orang-orang bilang saya lebih baik menikah dengan seorang pria yang memiliki hubungan dekat dengan tentara Beiwang. Namun sebenarnya saya belum pernah melihat wajah Raja Ning Bei sekalipun. Namun saya pernah melihat sosok punggungnya dari jauh di pasukan Raja Ning Bei. Aura yang kamu miliki sangat mirip dengannya. Karena itu saya ingin kamu menyamar menjadi Raja Ning Bei. Membantu saya menakuti orang-orang dari Lingi. Menyamar menjadi Raja Ning Bei. Kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah dibunuh. Raja Ning Bei tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Lalu siapa yang bisa memastikan kamu bukan Raja Utara? Saya hanya butuh sedikit ruang untuk berputar. Daripada saya dipaksa menikah dengan orang yang saya benci, saya lebih memilih untuk mengambil risiko. Ini adalah pertaruhan besar bagi kita berdua. Saya akan menggunakan semua sumber daya saya untuk membuatmu menjadi orang besar. Sebagai imbalannya, kamu juga harus menanggung beberapa pengorbanan. Sue, kamu dan kakakku adalah sahabat karib. Dulu saat menyelamatkan ibuku, kamu juga ikut membantu. Jika kamu menghadapi kesulitan, aku pasti akan membantu tanpa ragu. Baiklah, tapi masalah Jiang Anwei masih belum terpecahkan. Ada apa denganmu? Bukankah karena kamu kesal dengan adikmu? Saya Zhao Suizhu punya uang, kuasaan, wajah, dan rasa kelas. Apa yang kurang dari saya dibandingkan dengan Ye Xingchen? Meng Zixian berani meremehkan saya. Maksudmu, kamu menyukai Zixian? Tidak mungkin, hanya saja cocok dengan saya. Saya Zhao Suizhu selalu tegas. Begitu merasa tepat, langsung saja. Aku yakin orangnya kamu. Kamu suruh aku pergi beli pangsit bersama adikmu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tidak peduli. Kalau mau membantu, bantu sampai tuntas. Zixian, ceritakan padaku, ada apa sebenarnya? Aku sudah kenal Suizhu selama bertahun-tahun. Dia benar-benar gadis yang baik. Lagi pula, apa kau lupa? Kalian berdua waktu kecil sering bermain bersama, kan? Bagaimana kau bisa menolaknya? Kak, dengarkan aku menjelaskannya. Menjelaskan apa? Bagaimanapun juga, kalian berdua bertemu dulu saja. Kau ini hampir berusia 30 tahun. Pernikahan ini, hal yang besar. Harus dipertimbangkan dengan serius. Kakak sekarang paling khawatir padamu. Aku apa aku? Perasaan bisa dibangun perlahan kok. Sudah, begitu saja sudah diputuskan. Baik, aku menurutmu. Siapa suruh kamu tidak logis? Baiklah, kalau begitu kita siap-siap ke Beijing saja. Kebetulan beberapa hari lagi ulang tahun nenek. Bawa Zixian untuk ikut. Ziking, ini properti milik keluarga Zhao. Tinggal saja dengan tenang. Selain itu, saya akan meminta dokter terbaik untuk datang ke rumah dan merawat tubuhmu. Ini merepotkanmu. Zijian, tolong bantu aku. Terima kasih, Kakak Su. Sebenarnya tidak perlu. Ah, sudahlah. Sebentar lagi kita akan menjadi keluarga. Jangan sungkan. Aku akan pulang sebentar. Zixian, nanti aku akan mengajakmu untuk memilih satu set pakaian yang layak. Beli satu lagi hadiah yang bagus. Malam ini aku akan menghadiri pesta ulang tahun nenek. Pergi. Komandan pasukan serbu Baize dari Tentara Raja Utara. Komandan pasukan liar Hongwu dari Tentara Raja Utara. Komandan pasukan pengawal bulan dingin menyambut Raja Utara. Yang mulia Raja Utara, kami telah mengikuti perintah Anda untuk mengumpulkan pasukan dari berbagai pasukan Tentara Raja Utara dan menyusup ke berbagai kekuatan tingkat atas dan siap untuk menerima perintah Anda. Bagus sekali. Bagaimana pembicaraan itu? Menurut informasi yang kami peroleh, kehadiran Anda telah memecah koalisi berbagai kekuatan di Shangjing. Secara terang-terangan, 10 keluarga besar di Shangjing ingin merekrut Anda. Namun ada arus gelap di baliknya. Ada banyak yang tidak ingin melihat Anda menjadi seorang raja. Tapi untuk saat ini, mereka belum menunjukkan gigi taring mereka. Terus menyelidiki kematian ibuku. Hasilnya sudah ditemukan. Ada sedikit tunjuk. Setelah Anda diusir dari ibu kota, ibumu ditangkap oleh Panglima Pengawas Li Qiankun. Tak lama
lama kemudian, dia bunuh diri di penjara. Li Jia, Li Qiankun, apapun peran yang kamu mainkan, jika aku tahu kamu telah menyakiti ibuku, maka kamu harus membayar dengan darah. Apakah kita perlu turun tangan atas nama tentara Raja Utara? Menggunakan cara yang sangat tegas untuk menghancurkan. Tidak perlu membersihkan markas militer keluarga Lei. Jika tidak, aku takut kebenaran tentang kematian ibuku akan hilang begitu saja. Terus selidiki diam-diam. Siap menerima laporan dari bawahanku kapan saja. Pakai uang muka, aku antar kamu beli baju. Ning Zixian, dia kenapa ada di sini? Ning Zixian, aku tahu, dia itu yang diusir keluar dari keluarga Ning dan bahkan dipukul oleh kakakmu, sampah itu. Dengar-dengar, dia muda, tapi sudah terbiasa hidup dengan bergantung pada orang lain. Sial, aku paling benci orang jahat seperti dia. Bukan seperti itu, dia. Iya, tidak perlu membelanya. Kau lihat saja bagaimana aku akan mengurusnya. Hei, kalian berdua tahu ini tempat apa? Jelas sekali Tuan Li dan yang lainnya baru pertama kali ke sini. Di sini, sembarang pakaian saja dibuat dengan cermat oleh desainer top Italia. Sembarang pakaian saja nilainya setara dengan gaji mereka selama beberapa tahun. Mana mungkin orang seperti mereka mampu membelinya? Kalian bagaimana bisa tahu kalau kami berdua tidak mampu untuk konsumsi? Kalau miskin sih ya sudah, tapi mulutnya cukup keras ya. Tidak lihat-lihat diri sendiri itu selevel apa. Pantesan bisa berada di tempat yang sama untuk konsumsi sama saya. Bosan, memang kamu tidak cukup. Saya pergi. Ada yang perlu dilayani enggak? Sampaikan saja kata ini untuk saya. Kartu ini mewakili apa? Ini adalah kartu emas utama dari toko kami. Hanya dengan membelanjakan 20 juta dalam setahun di toko ini, Anda bisa memiliki kartu ini. Tuan ini, Anda adalah pelanggan paling terhormat di toko kami. Kami sangat bangga bisa melayani Anda. Berusaha keras kan? Ya, ini semua karena kemampuan. Hahaha, sekarang aku perlu kamu mengosongkan toko dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Kenapa aku tidak tahu? Toko ini hanya untuk pemegang kartu emas utama. Pemegang kartu emas utama memang memiliki hak ini. Seperti kalian yang berasal dari lapisan bawah masyarakat, sampah yang bodoh dan tidak berpengetahuan. Tidak tahu aturan-aturan dalam masyarakat atas kami. Ini sangat wajar. Hahaha, aku bodoh dan tidak berpengetahuan. Oh, kamu itu wanita yang menanggung Ning Zixian, kan? Ternyata cukup menarik juga. Bagaimana kalau begini? Kamu tidur denganku? Satu malam, aku jauh lebih hebat darinya. Asalkan kamu setuju. Pakaian di toko itu boleh kamu pilih sesuka hati. Angka di cat ini juga bisa kamu isi sembarangan. Aku lihat matamu kosong, wajahmu tampak cat. Tubuhmu jelas-jelas sudah habis terkuras karena alkohol. Kamu bahkan tak lebih baik dari seorang pria berusia 80 tahun. Inu, kenapa kamu bergaul dengan orang seperti ini? Kenapa kamu bergaul dengan orang seperti ini? Saya baru saja mengenalnya. Kalau begitu, lebih baik cepat-cepat menjauh dari orang yang merasa bisa bertindak semena-mena hanya karena punya sedikit uang. Hanya berpikir dengan tubuh bagian bawah. Bajingan. Terlalu malas untuk melanjutkan. Terima kasih. Zixian, ibumu cari mati. Berani mengatai kamu. Yang mulia, apa kamu sudah bosan hidup? Kenapa aku mengatakannya? Zixian, jangan terburu-buru. Biarkan aku yang menyelesaikan ini. Masih semangat ya? Asalkan kamu tinggal dan menemaniku. Aku juga ingin pergi. Aku akan menunjukkan padamu seberapa hebat aku sebenarnya. Buka mata kamu dan lihat dengan jelas. Ini bukan sekadar omong kosong. Bukan aku sombong bilang aku pernah ke Beijing. Aku sudah bertemu dengan orang-orang yang terkenal dan berpengaruh. Aku dan kamu memang belum pernah bertemu. Kupikir kamu memang pandai berpura-pura. Kamu bersama orang sampah seperti ini. Bagaimana mungkin kamu bukan orang yang? Kupikir kamu hanyalah seorang pedagang burung. Dia sebenarnya menurutku. Dilihat dari seluruh Shangjing, orang yang disukai Junjie, tak seorang pun yang bisa luput dariku. Sekarang aku perintahkan kamu. Segera lepaskan bajumu. Segera. Berani sekali kamu memukulku. Berani-beraninya memukul Tuan Muda Li. Kamu sudah selesai. Seluruh keluargamu juga sudah selesai. Nona Li yang masuk keluarga Li bukanlah orang yang bisa kamu lawan. Meskipun ada Nona Sao, tapi tidak ada gunanya. Lebih baik kita pergi saja. Zixian terlalu gegabah. Orang brengsek yang sok tahu itu. Bajingan, kan kuhabisi dia. Siapa yang begitu berani? Berani membuat keributan di toko kita. Meneer, akhirnya kau datang. Mereka berdua berani melukai Li Ershao. Sekarang juga saya akan perintahkan orang untuk mematahkan kaki anjing mereka. Demi Li Ershao, berlutut dan minta maaf. Dengar tidak? Meneer menyuruhmu berlutut. Saya menyuruhmu berlutut. Meneer Wang, maksud kamu apa dia? Ini bos kami. Nona Zhao, putri keluarga Zhao. Pak Zhao, saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Pak Zhao, Meneer Wang, Anda benar-benar membuat saya terkesan. Pak Zhao, Anda dipecat. Pak Zhao, Meneer Wang, kamu cepat pergi. Pergi. HMPH, ternyata kamu adalah putri keluarga Zhao. Zhao Sueju. Apa? Aku mengecewakanmu ya? Toko ini aku yang punya. Kamu sudah kecewa, tapi masih mau mendekatiku. Katakan padanya siapa aku. Katakan padanya siapa aku. Dia adalah putra dari kepala pengawas Beijing Li Qiankun. Anak kedua keluarga Li. Kau ini Zhao Shuisu yang hebat. Keluarga Ning sekarang bekerja sama dengan berbagai keluarga besar untuk menekan keluarga Zhao. Rantai pasokan keuangan keluarga Zhao hampir putus. Satu-satunya jalan keluar adalah menikah dengan kakakku. Tapi kau, di belakang kakakku, mencari pria muda. Aku akan membuat kakakku memakai topi hijau. Kau benar-benar berani menantang surga. Kau anak Li Qiankun, HMPH. Nama ayahku pun tidak pantas kau sebut. Semut kecil. Investigasi kematian ibuku sudah membuahkan hasil. Ada beberapa tunjuk. Setelah kau diusir dari Shangjing, ibumu kemudian ditahan oleh komandan pengawas, Li Qiankun. Tak lama setelah itu, dia bunuh diri di penjara. Pala, aku beri kamu kesempatan. Sekarang potong kedua tanganmu. Mungkin masih ada harapan. Masih ada harapan. Hahaha. Kenapa? Kamu takut? Zixian, berani kamu sentuh aku? Mau apa kamu? Keluarga
Keluarga Li Yingpa dihukum mati. Cukup, Zixian. Tolong, lemparkan dia keluar. Lepaskan. Aku tunggu. Pergi. Ning Zixian, kau benar-benar berubah hati? Aku juga tidak bisa menyalahkanmu. Kakakku terlalu kejam. Sialan Zhao Suizhu. Dan juga Ning Zixian itu. Cepat atau lambat aku akan membunuh mereka. Kalian berdua, lepaskan baju kalian. Aku ingin meledakkan ini sekali untuk melepaskan kemarahan. Hidup. Baiklah, Tuan Muda 2. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kenapa masih berpura-pura suci? Kamu tidak lihat Tuan Muda 2 sedang marah? Saya bukan orang seperti itu. Kalau mau main, main saja sendiri. Hei, kamu tunggu saja. Cepat pergi sana. Zixian, kamu terburu-buru. Kalau tadi kamu nggak menghalangi aku. Sekarang dia sudah jadi mayat. Kuasaan keluarga Li sangat besar. Meskipun tidak bisa menguasai ibu kota dengan satu tangan, tapi juga berada di atas banyak keluarga. Hari ini kau memukul Li Junjie. Keluarga Li tidak akan membiarkanmu begitu saja. Meskipun mereka, aku akan mencari mereka. Ada sedikit rasa tidak takut sama sekali. Sepertinya pertunjukan ini harus dimainkan dengan lebih nyata. Manir Wang sebelumnya menyuruhmu untuk membuatkan jubah ular. Ambilkan itu dan pakaikan pada Zixian. Zixian, coba pakaian di toko. Aku pergi membeli hadiah ulang tahun untuk nenek. Biarkan aku yang membeli hadiahnya. Tidak usah, dompetmu lebih bersih dari wajahmu. Hadiah yang kamu beli juga tidak layak dipamerkan. Siapa yang kamu anggap remeh? Siapkan hadiah besar untukku. Malam ini kirimkan ke pesta Zhao Lautai. Siapkan juga utang senilai triliunan. Kirimkan bersama-sama. Cari juga kontrak pinjaman triliunan dan kirimkan bersama-sama. Wang, maksudmu benar-benar ingin menikahi Zhao Suizhu? Zhao Suizhu telah banyak membantu kakakku dan ibuku. Sekarang keluarganya sedang kesulitan. Aku akan membantunya sebisaku. Li Xiao, kami baru saja datang ke Beijing dan pengalaman kami masih terbatas. Kedepannya, mohon banyak membantu kami. Kemampuanmu untuk menyatukan kekuatan di ibu kota tentu tidak diragukan lagi. Meskipun keluarga Yi di Beijing adalah salah satu dari 10 keluarga terbesar, tetapi orang-orang yang berharga di sana hanyalah orang-orang yang tidak berguna. Karena itu, keluarga Yi seharusnya dikelola oleh kau yang seharusnya memegang kendali. Bukankah kau harus menemani tamu? Kenapa sekali kembali? Kakak, Li Junjie itu orang yang rendah dan tidak tahu malu. Kau menyuruhku menemaninya. Bukankah kau mendorongku ke jurang? Omong kosong apa yang kau katakan? Tuan Muda Lin adalah seorang pahlawan sejati. Pemuda yang luar biasa. Bagaimana bisa di mulutmu dia berubah jadi orang yang rendah dan tidak tahu malu? Saya tidak berkata sembarangan. Dia di depan saya, bergaul mesra dengan wanita lain. Dia ingin melepas pakaian saya. Katanya ingin bermain sesuatu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Apa yang kamu katakan itu tidak masuk akal. Dan juga saat di mall, pasangan yang tidak tahu malu. Sangat rendah. Dia tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Dia bahkan masih tersenyum. Diam kau. Aku tahu kau ada di pihak Li Xiaolong. Hal-hal yang tidak masuk akal. Jangan bicara omong kosong di sini. Bagaimana bisa kamu sembarangan merendahkan Li Heshang? Zhao Suizhu adalah putri keluarga Zhao. Li Ershao, seberapapun dia, tidak akan begitu. Apa yang saya katakan itu benar. Zhao Suizhu bersama Ning Zixian. Jadi dia sama sekali tidak mengenali Zhao Suizhu. Dan ini juga salahmu. Saat itu, kamu bicara tentang Ning Zixian pada Li Junjie dengan menjaga muka. Dia menyembunyikan bahwa pacar Ling Zixian sekarang adalah putri dari keluarga Zhao Suizhu. Jangan minta aku mengatakan apa-apa. Zhao Suizhu sangat dekat dengan Ling Zixian. Zhao Suizhu pergi ke mall hanya untuk membeli pakaian dan hadiah untuk Ling Zixian. Sepertinya mereka sedang mempersiapkan untuk menghadiri ulang tahun Nyonya Tua Zhao. Kakak, Zhao Suizhu entah dari mana memelihara seorang pria muda bernama Ning Zixian. Dia bahkan mematahkan tanganku. Ning Zixian mengajarkanku untuk menari, membuatku meremehkan. Anjie, kamu mau kemana? Pesta ulang tahun Nyonya Zhao. Aku justru ingin melihat bagaimana Yan Zixian akan mati setelah menyakiti keluarga Li. Dan juga Zhao Sui yang dulunya berada di puncak, sekarang jatuh ke dalam debu. Ya, hei, jangan berisik dulu. Memakai pakaian ini memang benar-benar memberi sedikit kesan seperti Raja Ningbei. Benar, nanti di pesta, tidak peduli apapun yang terjadi, aku yang akan menghadapinya. Kamu jangan banyak bicara, nanti bisa ketahuan. Baik, kamu berani terlambat untuk ulang tahun ke-70 nenek sepupumu? Tingkah lakumu sudah terlalu tinggi. Sin, ini kamu nggak paham. Sekarang grup Zhao Si dikuasainya. Tentu saja aku punya kepercayaan diri untuk mengabaikannya. Meskipun Zhao Group dikuasai olehnya, bagaimanapun juga, dia bisa tidak tahu sopan santun dan tata krama. Aku hanya tahu bahwa nenek adalah orang yang paling senior di keluarga Zhao. Tanpa nenek, tidak akan ada kejayaan keluarga Zhao hari ini. Jika dia berani berbicara kepada nenek seperti itu, ayahku pun tidak akan setuju. Pat minta maaf kepada nenek. Nenek, jangan marah. Hari ini di jalan juga terlambat. Karena itu baru datang sedikit terlambat. Orang ini siapa? Aku lupa memperkenalkan kalian. Ini tunangan saya, Mu Zixian. Ini tunangan saya, Meng Zixian. Nona, kamu terlalu tidak tahu sopan santun. Saya tahu bahwa pesta malam ini selain untuk merayakan ulang tahun nenek tua, ada satu hal terpenting lagi, yaitu untuk memperpernikahan antara keluarga Zhao dan keluarga Li. Cepatlah. Oh, saya mengerti. Dia pasti tidak ingin menikah dengan Tuan Muda Li. Jadi, Anda mencari tameng? Anakku, kau salah. Sekarang keluarga Lin bekerja sama dengan berbagai keluarga besar untuk menekan keluarga Zhao. Ada masalah dengan rantai pendanaan. Hanya dengan perkawinan dengan keluarga Li yang bisa mengatasi kesulitan saat ini. Kau membuat keributan seperti ini hari ini. Bukan
Bukankah ini mendorong keluarga yang ke jurang? Keluarga Ning menekan keluarga Zhao karena perbedaan pandangan politik. Persaingan sengit, entah kau mati atau aku yang mati. Bahkan jika keluarga Zhao menikah dengan keluarga Li, apakah itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah? Apalagi pernikahan berkaitan dengan hal besar dalam hidupku. Mengapa harus dikaitkan dengan kepentingan keluarga? Hari ini aku akan jujur kepada kalian. Aku hanya menerima takdirku. Kalian tersangka. Jangan mengada-ada lagi. Aku perintahkan kau untuk segera melepaskannya. Mendengarkan kata nenek, sebelum putra sulung kalian datang, segera urus barang ini. Suruh dia pergi. Jangan sampai dia melihat dan marah. Bu, meskipun aku belum lama berhubungan dengan Zixian, waktunya tidak lama, tapi aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Hari ini aku sudah membawanya untuk bertemu kalian. Jadi aku tidak akan mudah mengubah pikiranku, dan aku tidak akan membiarkannya pergi. Tuan Sue, sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Hari ini ulang tahun nenek. Dia bahkan tidak membawa hadiah. Jadi aku yakin kalian berdua sama sekali tidak memiliki perasaan. Dia hanyalah tameng sementara yang kau cari. Siapa bilang dia tidak menyiapkan hadiah? Nenek, ini adalah hadiah yang disiapkan Zixian untuk Anda. Mutiara laut dalam ini nilainya jutaan. Si muka putih itu mampu membelinya. Jangan-jangan Suesu menggunakan uangmu untuk membelinya. Baiklah, cepat pergi dari sini. Siapa bilang aku tidak menyiapkan hadiah? Siapa bilang saya tidak membawa hadiah? Ginseng Changbai berusia 100 tahun, satu batang. Semoga nenek Zhao selalu sehat dan panjang umur. Ginseng Changbai berusia 100 tahun. Wah, itu ginseng, salah satu dari 10 tanaman ajaib terbaik di Tiongkok. Semakin tua umurnya, semakin baik khasiatnya untuk kecantikan dan umur panjang. Benar-benar. Dan juga satu buah manik mata langit. Semoga nenek Zhao selalu beruntung dan lancar. Semoga terhindar dari kejahatan dan wabah penyakit. Aduh, orang yang memberikan hadiah ini benar-benar perhatian ya. Semua ini adalah hal-hal yang disukai nenek Zhao. Memang benar, satu kontrak senilai miliaran. Semoga nenek Zhao selalu mendapatkan kekayaan yang melimpah. Semoga keluarga Zhao semakin makmur. Dengan pinjaman 10 miliar ini, dapat sedikit meringankan kesulitan mendesak keluarga Zhao. Baiklah, ini semua yang kau siapkan. Aku menyuruhmu pergi. Bagaimana bisa pria utama di daratan bersikap seperti ini? Benar, ini semua yang kusiapkan. Nona Sue, sebenarnya siapa pemuda itu? Jangan-jangan dia orang penting? Kok aku nggak pernah dengar? Ya ampun, sudah takkan. Pilihan putriku pasti tidak salah. Tuan Sue, silakan duduk. Silakan, perkenalkan diri kalian. Nenek, hari ini Tuan Muda Li juga akan datang. Nanti saja. Saya sudah tua, hal-hal seperti ini biarkan mereka generasi muda yang memutuskan sendiri. Tapi King sudah baik. Jangan katakan lagi. Niat nenek adalah agar Ning Zixian dan Li Yunjie bersaing dalam akademi. Keluarga Zhao kita tidak terlibat. Mereka akan bertarung habis-habisan. Proses ini juga merupakan seleksi. Tidak peduli apapun hasilnya. Ini menguntungkan keluarga Zhao kita, tidak merugikan. Zhao Sue, dendammu terlalu besar. Mengapa King Lan tidak datang sendiri? Siapa King Lan? Hadiah-hadiah ini dikirim oleh putra mahkota keluarga Li Renjie. Hadiah-hadiah ini dikirim oleh putra mahkota keluarga Li Renjie. Apa? 3 hadiah ini dikirim oleh Tuan Muda Li? Ning Zixian, apa kau sudah berani sekali? Berani-beraninya mengklaim prestasi Li dahsyat. Saya rasa kamu tidak tahu bagaimana cara menulis kata jemati. Tianju, kamu memang begini sifatmu. Biarkan dia pergi. Suruh dia pergi sekarang juga. Dengarkan penjelasanku dulu. Apalagi yang perlu dijelaskan? Yin Zixian yang tidak punya kekuatan, itu masih bisa dimaklumi. Moralnya sudah rusak. Aku bilang sama kamu, aku dan Wang Laopang sudah mati. Kalau tidak, kamu tidak boleh bersama dia. Aduh, jangan bilang begitu. Tidak lihat apa? Sekarang Taijun lagi marah. Minta maaf sama Taijun atas kelakuan kepala museum. Pak, masih berlama-lama apa? Tunggu Tuan Li datang. Semuanya sudah terlambat. Li Lianjie suka bermain-main dengan wanita. Saya pasti tidak akan menikah dengan orang busuk seperti dia. Anak sulung keluarga Li. Li Lianjie. Nyonya Zhao. Selamat pagi. Selamat pagi para sesepuh. Tuan Li, Anda terlalu sopan. Silakan duduk. Saya mendengar Tuan Zhao sudah menemukan tempatnya sendiri dan membawa ini sehingga pertunangan keluarga Zhao dan keluarga saya, keluarga Li. Nyonya Li, Anda salah paham. Itu sama sekali bukan keluarga kami, keluarga Zhao. Ya, menantu yang saya tetapkan hanya Anda seorang. Ini semua. Anak perempuan saya dimanja dan dibiasakan. Dia buta dan tidak tahu memilih. Banding, Tuan Li, Anda tidak tahu betapa hina dan tak tahu malunya anak yang ditemukan oleh Zhao Suesuhu ini. Dia bahkan mengatakan bahwa 3 hadiah besar yang Anda kirimkan adalah hasil pengaturannya sendiri. Tuan Suesuhu, orang yang Anda pilih memang seperti itu. Keluarga Li saya adalah salah satu dari 10 keluarga besar di Beijing, dan saya adalah penerus masa depan keluarga Li. Saya tidak bisa memahami bagaimana Anda, Ibu Wei, bisa menjadi orang seperti itu. Orang seperti apa Anda? Seperti ini, Tuan belajar. Tuan Li adalah pemuda berbakat yang terkenal di Beijing. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Jika keluarga Li dan keluarga Zhao menikah, tidak ada yang berani meremehkan kita di Beijing yang besar ini. Apalagi sekarang keluarga Zhao sedang ditekan oleh keluarga Ning dan 4 keluarga besar lainnya. Hanya dengan pernikahan yang tidak masuk akal ini kita bisa mengatasi masalah ini. Jadi, dari segala sudut pandang, menikah dengan keluarga Li, itu hanya menurut anggapan kalian saja. Keluarga Ning dan keluarga Zhao sudah bertemu. Meskipun aku menikah dengan keluarga Li, apa yang bisa diubah? Aku dan Zixian saling mencintai. Seumur hidupku aku hanya akan menikah dengannya. Ning Zixian mematahkan tangan adikku. Di mataku, dia sudah menjadi kematianmu. Hanya menambah dia seorang. Apakah kamu ingin hidup menjanda? Meskipun saya hidup menjanda, saya tidak akan menikah denganmu. Jangan kira saya tidak tahu. Kamu cari orang lemah seperti ini, hanya untuk menjadikannya tamengmu. Kejujuran itu menjijikkan. Tapi pernahkah kau memikirkan konsekuensi perbuatanmu? Identitas pengecut
maksud itu bukanlah sesuatu yang bisa kalian tebak. Zixian memberitahu mereka, siapa sebenarnya dirimu? Zixian memberitahu mereka, siapa sebenarnya dirimu? Aku adalah Bei Wang Junshua. Dia telah menghancurkan koalisi 36 negara, Raja Utara. Kalian juga tidak berpikirkan hal ini. Saat ini, siapa yang bisa mengenakan jubah naga dan memegang 6 orang dari Raja Utara? Bagaimana mungkin itu hanya seorang pria biasa yang tidak terkenal? Dia adalah Li Wanjie dari keluarga Li. Meskipun keluarga Li Mu adalah salah satu dari 10 keluarga besar, tapi jika dibandingkan dengan Raja Ningbei, seperti kunang-kunang dan bulan purnama, sekarang kau seharusnya mengerti mengapa aku memilih Zixian. Adalah kau dan kalian semua pandangan sempit, tidak mengenali naga sejati. Hari ini perbuatan kalian telah benar-benar menyinggung kalian sendiri. Seandainya bukan karena aku, mengapa aku sudah menghadapi bencana besar? Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, dia benar-benar Raja Bei yang keras kepala. Raja Bei yang keras kepala ini, naga sakti itu, ternyata tidak memiliki otoritas. Belum pernah muncul di hadapan manusia. Kau jangan bercanda denganku. Ayah mencari orang untuk menyamar sebagai Raja Bei dan membunuh secara sembarangan. Hukuman besar menunggunya. Jika dia bukan Raja Bei, bagaimana saya berani melakukan sesuatu yang begitu besar terhadap negara? Haha, ayo, putriku benar-benar putriku. Dia benar-benar mencari menantu yang baik untukku. Tuh Zixian, kan? Aduh, sudah lama di sini tapi belum minum air. Tante akan buatkan teh untukmu. Tentara Wang Bei sering berperang. Semuanya kami dari keluarga Zhao yang menyediakan perlengkapan militer. Awalnya keluarga Zhao kami sudah memiliki banyak hubungan dengan tentara Wang Bei. Jika kepala sekolah menikahi Ning Wang Bei, ini bisa dibilang hubungan keluarga semakin erat. Benar, jika kita benar-benar mengikat diri dengan Ning Wang Bei dan keluarga Ning, mereka yang ingin menghancurkan keluarga Zhao kami harus berpikir 2 kali. Cuk Yaoan juga paham. Wang, jubah ular ini bahkan tidak ada tanda lampunya. Semua orang telah dipermainkan olehnya seperti ini. Dia sama sekali bukan sosok misterius. Dia juga bukan wanita sama sekali. Dia hanya orang yang diusir dari rumahmu. Dan aku tendang keluar. Aku bilang, nama Meng Zixian ini terasa begitu familiar. Ternyata dia adalah anak yang diusir dari rumah keluarga Ning dulu. Ah, kamu Ning Zixian. Ternyata kamu datang bersama Zhao Suesu untuk menipuku. Hanya anak yang dibuang keluarga Ning. Berpura-pura menjadi serigala besar di sini. Aduh, anakku, kau begitu bodoh. Demi tidak menikah dengan Tuan Muda Li. Kau bahkan memilih barang kelas 6 ini untuk menyamar sebagai permaisuri. Dengan melakukan ini, kau tidak hanya membahayakan dirimu sendiri, tapi juga akan menyeret keluarga Zhao kita. Aduh, kasihan sekali. Seorang pria lemah dari keluarga Ning berani merebut wanita dariku, bahkan identitas Pangeran Ningbei pun berani kau tiru. Aku salah. Kau begitu yakin aku berpura-pura? Pangeran Ningbei palsu. Jubah resmi ini yang katanya Ning Zixian. Semoga lain kali saat berakting kamu bisa lebih serius sedikit. Jangan asal beli kostum dan pakai saja. Kamu itu anak durhaka. Hahaha. Nie Zixian. Aku lihat kali ini siapa lagi yang bisa membantumu. Teman-teman, aku mengenal dia, Nie Zixian, dengan sangat baik. Walaupun dia adalah pejabat kerajaan utara, namun tidak ada pencapaian. Hanya seorang prajurit biasa. Hal yang paling disukai orang ini adalah memiliki kepribadian ceria. Adik perempuan ingin mencari pelindung. Ternyata menemukan orang seperti ini. Pandanganmu benar-benar buruk. Untuk menghindari keluarga Zhao kita terlibat. Saya mengusulkan untuk segera memisahkan batas dengan Ning Zixian. Tahkan kedua kakinya. Serahkan pada pengawas untuk diproses. Kelompok badut cantik. Ning Zixian, kalau aku jadi kamu, aku sudah lama menundukkan kepala dan mengakui kesalahan. Kapan akhirnya kamu bisa menyadari identitasmu sendiri? Hanya seekor anjing sial yang diusir dari keluarga Ning. Untung kamu lari cepat waktu itu. Kamu harus sedikit lebih pelan. Aku akan membuatmu berhenti dengan omonganmu itu. Aku sudah mati bersama polisi itu. Keluarga Li telah menghina hidupku. Dia pantas mati 1000 kali. Dia pantas mati 1000 kali. Brengsek, segera hentikan. Identitas Tuan Li begitu berharga. Berani kau sentuh dia? Kurasa kau punya 100 nyawa. Kau belum mati juga? Zixian, jangan gegabah. Kau kenapa lagi menjadi gila? Cepat, panggil orang untuk menangkapnya. Kalau tidak, dia akan melakukan apa saja. Kau sudah mati. Saya akan membuatmu menderita seperti wanita hina itu, sampai mati di tangan polisi. Hui, katakan, di mana sarang burung 100 macam? Hui, kalau begitu, saya akan membuat orang-orang keluarga Li menderita sejuta jenis penderitaan. Nenek, cepat pikirkan cara. Jika Tuan Li besar mati di keluarga Li ini, saya akan menghancurkan keluarga Zhao tak dengan harga darah saya. Orang ini berani sekali. Berani berbuat durhaka. Tangkap dia, Ruolan. Jangan khawatir, saya akan latih dia dengan baik. Nenek, kamu jangan terlalu lembek. Orang ini pertama-tama sudah mencuri hadiah untuk Tuan Li besar. Lalu ia mengaku sebagai Pangeran Ningbei. Sekarang dia berani bertindak semena-mena terhadap Tuan Muda Li. Kupikir semua ini atas perintah Zhao Suesu. Dari awal sampai akhir, mereka adalah satu kelompok. Tangkap mereka semua. Raja telah tiba. Jenderal King Luan apa? Dia kok bisa datang? Hanya seorang jenderal perang saja, bukan dewa perang. Apa hebatnya? Ini apa sih? Jenderal perang King Luan sudah lama memenuhi syarat menjadi dewa perang hanya karena semua posisi di tentara Wang Utara menolak menerima wewenang dari Kementerian Militer. Dan jenderal perang King Man adalah yang terkuat dari 4 jenderal perang di bawah komando Raja Ningbei. Pemimpin 4 jenderal besar di bawah Raja Ningbei. Jenderal Yushan dari Qinghai. Apa yang membawamu kemari? Ini mengganggu urusan. Saya diutus oleh seseorang untuk mengantarkan hadiah untuk Anda. Ini adalah jamur spiritual usia 1000 tahun. Sebuah permata langit berwarna kaca. Ban bendera. Sebuah kontrak pinjaman senilai ratusan miliar. Semoga Nyonya tua panjang umur seperti lautan timur. Dan hidupnya lebih panjang dari gunung selatan. Dengan kontrak ratusan miliar ini, masalah kekurangan dana keluarga Zhao kita akan teratasi.
Kita tidak akan lagi terikat oleh orang lain, kan? Permisi, hadiah-hadiah ini dikirim oleh toko besar mana? Saya yang mengirimnya. Wih, kamu kira kamu siapa? Apa yang kamu bisa lakukan sampai membuat prajurit muda bekerja untukmu? Karena aku adalah Raja Ningbei. Aku tidak layak. Siapa yang layak? Apa yang aku layak? Karena aku adalah Raja Ningbei. Dia benar-benar Ningbei Wang. Benar juga, hanya Ningbei Wang yang bisa membuat rencana sebesar ini. Hadiah yang begitu berharga. Hanya Ningbei Wang yang bisa memerintahkan Dewa Perang Qinglan untuk melakukan sesuatu. Berpakaian jubah naga, Jenderal Perang Qinglan sendiri yang mengantarkan Song Li. Apakah dia benar-benar kamu? Aduh, keluarga Li memang kuat. Dibandingkan dengan Raja Ningbei, itu hanya harimau kertas. Tidak layak dibicarakan. Anakku memang punya pandangan yang baik. Tidak akan salah pilih. Beberapa orang terlalu merendahkan orang lain. Pak minta maaf pada menantu saya yang baik. Yang mulia Raja Yan Bei. Kami salah. Apa? Kami salah? Yang mulia Raja Yan Bei. Kami keluarga Zhao mengakui kesalahan kami. Benar, kami keluarga Zhao. Kalian mengakui kesalahan atau tidak? Tidak penting bagiku. Tapi jangan paksa Zhao Sui lagi di masa depan. Dia adalah individu yang merdeka. Bukan alat untuk perjodohan keluarga kalian. Semua sesuai dengan perintah Anda. Ada Zisiang sedang membersihkan kontrak pinjaman. Apakah kita tidak perlu pergi ke rumah pembangkang lagi? Jika ada dukungan dari Raja Ningmin, keluarga Zhao akan kembali di bawah perlindungan keluarga besar. Pas kamu, Ning Zisiang. Bagaimana mungkin itu kamu? Kau hanyalah tikus jalanan yang diusir keluarga Ye dan diburu semua orang. Ye Qingcheng, kau belum sadar. Ye Qingcheng, kau dan aku telah berulang kali menjadi musuh. Jangan kira aku tidak bisa membunuhmu. Kau sama sekali tidak mungkin karenaku. Kau, Ni Zisuan, tidak pantas untukku. Dulu tidak pantas, sekarang pun lebih tidak pantas. Apa tujuan hidup ini? Sekarang saatnya untuk memperhitungkan semuanya. Aku memperingatkanmu, meskipun kau adalah Raja Lingbei, apa yang bisa kau lakukan? Aku beritahu kau, keluarga Li kami sekarang adalah salah satu dari 10 keluarga besar Daxia. Keluarga Zhao sama sekali tidak bisa menjual keluarga Wang. Yang mulia tidak takut. Saya bukan ingin meriam keluarga Li kalian, melainkan ingin memusnahkan. Saya bukan ingin meriam keluarga Li kalian, melainkan ingin menghancurkan keluarga Li kalian. Malam ini, saya akan menghancurkan keluarga Li. Raja Suci akan mengganti dinasti. Jangan ikut campur urusan ini. Ini adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan Wei Wang dan keluarga Li. Apa hubungannya dengan keluarga Zhao kami? Jika satu kata saja terucap salah, keluarga Zhao akan pergi. Ceritakan bagaimana ibuku meninggal pada waktu itu. Hahaha, ayo, bunuh aku. Jika kau bunuh aku, kau tak akan pernah tahu kebenaran yang sebenarnya pada waktu itu. Baiklah, kalau begitu, aku akan bunuh kamu. Jika aku bunuh kamu, banyak orang di keluargamu yang akan berbicara. Sebenarnya keluarga Liku tidak pernah berniat membunuhmu. Dia sendiri yang tidak tahan. Bunuh diri, bunuh diri. Pribadiannya sangat teguh. Jika bukan karena keluarga Li yang memaksanya, dia tidak akan bunuh diri. Hahaha, Kak Yingzi, karena keluargaku memaksamu untuk mati. Siapa yang menyuruh orang itu? Dia tidak memberitahumu? Aku akan menikah dengan Xiao Dong. Kamu tahu sesuatu. Kamu akan menjadi sangat aneh. Aku memberimu 3 hari. 3 hari kemudian, seluruh keluarga Li akan pergi ke makam ibuku untuk menyiksa diri sebagai permohonan maaf. Aku akan membuat seluruh keluarga Li tidak ada yang tersisa. Yang mulia, bawahanku telah menyelidiki gambar E100 burung menuju Phoenix. Kabarnya terkait dengan harta karun dinasti sebelumnya. Mendapatkan gambar ini berarti mendapatkan kekayaan besar selama 1000 tahun. Ibumu seharusnya juga tahu bahwa zaman Kaisar Huan adalah suatu kesalahan. Pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk merawat gambar 1000 burung menuju Phoenix. Yang saya ragukan adalah, mengapa keluarga Li mengetahui tentang nyawa yang ada pada ibumu? Tidak masalah, saya akan pergi ke keluarga Li secara pribadi dan memberikan perintah untuk mengumpulkan semua pasukan Bingwang yang ada di kota Shangjing untuk menunggu perintah. Siap untuk membunuh seluruh keluarga Li kapan saja. Hamba akan melaksanakan perintah. Cuaca di Shangjing akan berubah. Pergi, Ninglang, saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. 5 tahun yang lalu, Ning Zisian yang melarikan diri dari keluarga Ning. Saya dengar. Sekarang dia sedang melakukan apa? Ning Beiwang, saya ingin bertanya, apakah saya benar tahu bahwa Ning Zisian adalah Ning Beiwang? Hal ini tidak mungkin. Dari mana kalian mendapatkan informasi ini? Sialan, kalian semua telah dibohongi olehnya. Tadi, kepala klan Ning Long Tao, mengatakan bahwa Ning Wang tetap berada di ibu kota. Dia sama sekali tidak kembali untuk perjodohan. Ning Nu adalah ibu dari kabinet besar Xia. Dia adalah tiang kedua negara Xia. Berita darinya pasti lebih cepat daripada kita. Jika dilihat seperti ini, Ning Zisian sebenarnya bukan Ning Beiwang. Aku tahu, Ning Zisian paling pandai menggambar mata. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tertipu? Zhao Suezi, apa yang kamu katakan? Aku bukan. Ye Zisuan pasti telah membohongi pangeran. Di antara mereka berdua, pasti ada sesuatu. Ye Fen bahkan menggunakan mobil Land Rover ini untuk memuaskan egonya. Nenek, aku baru saja mendapat kabar. Ning Zisian dan kakaknya telah tiba di Shangjing. Bahkan tempat tinggal pun tidak punya. Seandainya Zhao Sui tidak mengatur tempat tinggal untuk mereka, dia mungkin akan tidur di jalanan. Orang seperti itu, bagaimana mungkin menjadi Raja Ningbei? Anak ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Terungkap lebih awal, akibatnya akan sangat mengerikan. Tuan Sui, sekarang pergi untuk mengambil kembali rumah yang diberikan kepada Nizi. Putuskan semua hubungan dengannya, nenek. Yang perlu dilakukan keluarga Zhao sekarang adalah segera memutuskan hubungan dengan murid itu. Karena 3 hari kemudian adalah hari kematiannya. Semua orang yang membantunya akan mati. Setelah menyelesaikan semua ini, aku akan segera pergi. Jangan harap, Li Xiaoyan, jika Zikin pergi ke keluarga Li, pasti dia akan mati. Tapi jika dia melarikan diri, lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Dia punya jalan pintas. Mereka berdua saling bergantung sejak
kecil. Bagaimana kau bisa selicik ini? Hahaha. Menghadapi Ni Zixian itu bukan masalah bagi saya. Zijia, Zisuan sudah pulang sepagi ini. Hari ini adalah pesta ulang tahun Nyonya Zhao. Bagaimana kesan keluarga Su terhadapmu? Kesan terhadap saya? Oh, benar. Keluarga Zhao kami memang sempit pandangan. Aku adalah iblis sejati. Keluarga Zhao kami telah menyadari kesalahan. Seharusnya cukup baik kan? Kalau begitu, Tuan Guru, dia benar-benar gadis yang sangat baik. Kau harus benar-benar mempertahankannya. Oh iya, ada kabar baik. Kakak perempuanmu sudah membeli rumah untuk pernikahan kalian. Kak, maksudmu apa sih? Kita tinggal di rumahnya keluarga Zhao sekarang, tapi itu bukan solusi jangka panjang. Lagi pula, kalau nanti kamu menikah dengan Sueju, kamu sebagai pihak pria, gimana bisa tanpa rumah pengantin? Kak, kamu mikirnya terlalu jauh deh. Lagi pula, beli rumah kan butuh uang banyak kan? Tenang aja deh, 5 tahun kamu di Beijing, kakakmu telah menabung sedikit uang, menunggu kamu pulang untuk menikah dan mendapatkan istri. Aku hanya punya satu adik laki-laki. Kalau bukan untukmu, untuk siapa lagi aku berbuat baik? Oh iya, pemilik rumah ini, namanya tertulis namamu. Nanti, ayo kita serah terima rumah bersama. Dari kelompok belajar, ini adalah saya, Hongji Zhao Qingxin. Silakan duduk. Tidak perlu duduk. Kalian ini orang-orang kelas bawah, tempat duduk kalian akan melukai tubuhku. Kami sudah mendapatkan informasi yang akurat. Kau sama sekali bukan Putri Ning. Yuki Xian, kamu sangat berani menyamar sebagai Pangeran Ning. Hukuman mati. Kalian berdua bersaudara akan segera tak punya tempat untuk bersembunyi di tanah seluas 13 juta kilometer persegi. Xian, apa yang kau katakan itu benar. Orang lain mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah. Kalian langsung percaya. Aku ditakdirkan menjadi raja. Tapi dosa besar yang menghancurkan 9 klan. Kak, aku tidak mati. Bahkan kakakmu sendiri tidak percaya. Kamu masih di sini berdebat. Aku tidak akan membuang waktu dengan anjing-anjing yang sudah kehilangan rumah seperti kalian. Sekarang segera keluar dari rumah ini. Sewa rumah harus bayar setiap hari. Kamu bilang apa? Bersihkan mulutmu dulu. Tinggal di rumah Zhao milikku. Bahkan ada wanita Zhao di sini. Kamu masih merasa benar? Begitu? Kalian berdua tidak mau pindah, ya? Baiklah, aku akan membantumu berhenti. Berhenti, atau aku akan membunuhmu. Serang dia. Mundur semua. Rumah ini adalah aku yang membuatnya tidak bisa ditinggali. Jika kau tetap meminta uang sewa, maka aku yang akan membayarnya. Barang-barang buruk. Urusan sewa rumah bisa kubiarkan. Tapi nenek bilang, mereka berdua hari ini bagaimanapun juga harus keluar dari rumah ini. Kata-kataku tadi, kau dengarkan. Ku bilang kau harus menjaga mulutmu. Anak muda masih bengong. Cepat mati, cepat naik. Berhenti. Kamu baru ada sedikit keberanian. Aku akan menangani urusan di sini. HMPH, apakah Tuan Si Zuxian benar-benar menyamar sebagai rahasia? Tidak ada hubungannya dengannya. Jika ada masalah, aku yang akan menanggungnya. Tapi kamu dan Zixian meninggalkan Shang Jingyu. Meninggalkan Shang Jing. Kak, kami tidak akan pergi kemana-mana. Saya tidak punya waktu lagi. Saya akan memberi kalian sejumlah uang. Kalian cepat pergi sekarang. Semakin jauh semakin baik. Tidak usah, saya punya uang sendiri. Kak, jangan pergi. Tidak akan pergi lagi. Kak, ini sebenarnya bagaimana? Kak, jangan khawatir. Biarkan saya yang mengurusnya. Tidak perlu sembunyikan apa-apa dariku. Aku tahu perbedaan status, kedudukan, dan kekuatanmu dengan Sueju memang sangat besar. Karena itulah keluarga Zhao mengusir kita. Bahkan, kakak, sebenarnya tidak seperti yang kau pikirkan. Kita serahkan rumah dulu. Nanti jika ada perubahan keadaan, kau dan Sueju akan lebih berbekal. Ayo pergi. Halo, kami di sini untuk menyerahkan rumah. Ini adalah kontrak pembelian rumah. Aduh, maafkan saya. Nona, kontrak pembelian rumah Anda ini bukan ditandatangani di perusahaan kami. Tolong periksa lagi dengan teliti. Di sini ada stempel perusahaan Bapak, Ibu. Tempelnya memang terpasang dengan baik. Tapi, yang palsu tetaplah palsu. Mohon, menanyakan dari siapa Anda mendapatkan informasi properti ini? Tugas penjualan properti yang melayani saya waktu itu sepertinya bernama Wang Ming. Dari perusahaan kami, tidak ada orang bernama Wang Ming. Saya sarankan Anda menelepon untuk mengonfirmasi. Bagaimana bisa begini? Tuan Ye, saya rasa Anda telah tertipu oleh aliansi kali ini. Hei, Tuan, perusahaan kami telah berkecimpung di penjualan properti selama puluhan tahun. Kompensasi pembelian rumah perusahaan kami. Semua sudah sesuai aturan dan regulasi. Bagaimana bisa ada penipuan? Jika tidak bisa memberikan bukti yang sah untuk membuktikannya, maka silakan kalian berdua keluar. Kalian para penipu. Saya pasti akan melaporkan kalian. Melaporkan kami? Aduh, saya sangat takut. Pergilah, sembarangan saja. Kami hanya mengakui kontrak. Apakah kalian tidak punya hati nurani untuk membeli rumah ini? Saya menghabiskan seluruh tabungan saya selama bertahun-tahun. Ini untuk rumah pengantin saya dengan adik saya. Kalian tidak bisa seperti ini. Pernikahan adikmu itu urusan apa bagi saya? Pergi saja sana. Yang siapa yang memberi kalian keberanian? Berani bicara setara dengan anak kecil? Kalian mau apa? Mau bertindak ya? Coba hancurkan sesuatu. Harga setiap meja hari ini bisa mencapai puluhan ribu. Aku akan membuatmu, kau orang miskin yang hina ini, bangkrut. Buat aku bangkrut? Kau tidak pantas. Semua rumah yang kalian jual ini, termasuk gedung pemasaran ini, semuanya jika ditotal berapa harganya? Aku beli semua. Bocah sialan. Kau sengaja mencari masalah. Ya, aku bilang padamu. Kami, Jiang Shanishu, memiliki 200 unit yang dijual. Jika dihitung dengan harga rata-rata 5 juta per unit, totalnya membutuhkan 1,9 miliar. Lihatlah dirimu yang miskin sekali. Kamu mampu membayar itu? Baiklah, 1,9 juta. Saya tambah sekali lagi. Sebutkan juga semua bagian penjualan kalian yang besar ini. Panggil bos kalian ke sini. Aku akan bikin keributan dengan kalian. Tambahkan satu syarat lagi. Juga ada penipu yang bernama Wang Ming itu. Jin Chuan, kamu ini orang miskin. Kamu punya 2 miliar. Tui, sungguh menyebalkan. Hanya omong kosong tanpa persiapan. Kalian ngapain diam aja? Turunkan cepat. Pelan-pelan. Tunggu, Nona Ye. Ada apa? What? Sekarang ini kenapa?
Apa? Nona Ye, Anda tidak tahu. Dia dan dua orang miskinnya ini ternyata membawa kontrak palsu dan berani datang untuk menyerahkan rumah pada kami. Benar-benar omong kosong. Ya sudah, itu masih bisa dimaklumi. Dia pergi untuk menyelamatkannya. Lalu dia dengan percaya diri mengaku ingin membeli sebuah wilayah dan juga kantor penjualan ini. Ya ampun, mereka adalah teman saya. Lihat, kalau begitu, demi Nona Ye, aku akan memberikannya. Kalian berdua dengarkan baik-baik. Aku tidak akan mempersulit kalian. Nona Ye, pergi saja. Kak Ning, ayo kita pergi. Kakak, sebaiknya kita pergi dulu saja. Setelah kembali nanti, kita cari pengacara untuk melihat apa yang harus kita lakukan. Kak, mereka sengaja menipu kamu dan melakukan kecurangan dalam kontrak pembelian rumah. Mencari pengacara tidak akan berguna. Apa yang baru saja kukatakan belum cukup jelas ya? Panggil bos kalian ke sini. Saya akan membeli semua rumah di sini. Nona Ye, ini bukan salah saya. Dia yang salah. Tidak salah aku. Kalian berdua bunuh dia. Apa yang terjadi? Aduh, bos, ada yang membuat keributan. Mereka berdua ingin membeli seluruh kerajaan ini. Membeli kerajaan ini. Kah kamu punya uang sebanyak itu? Jika kamu harus membual seperti itu, aku rasa air laut pasti pun akan kering karena omonganmu. Kamu benar-benar yakin aku tidak punya 2 miliar di rekeningku? Hahaha, baiklah, aku beri kamu satu kesempatan. Tunggu sampai kebohonganmu terbongkar. Aku ingin lihat bagaimana kamu menghadapinya. HMPH, transaksi berhasil 2 miliar. HMPH, ternyata kamu benar-benar punya 2 miliar. Ini adalah kartu hitam istimewa yang diterbitkan berdasarkan perintah bank. Aduh, Tuan ini, saya tidak tahu betapa hebatnya Anda. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Orang ini, aku tipu dari seseorang bernama Wang Ming. Kurasa itu sudah gila. Aku hanya punya satu permintaan. Kirim mereka ke penjara untukku. Ayah, aku akan menurut padamu. Diam kau, jangan panggil aku. Apa kata tuan ini? Itulah yang terjadi. Bawalah Wang Mei ke sini. Kau penipu? Ya, kah kau sudah dipecat? Nanti saya akan melapor ke pengawas dan akan mengirim mereka ke penjara. Tidak tahu apakah tuan puas? Oh, Jinu, kenapa kamu tiba-tiba datang untuk membeli rumah? Apakah kamu tidak nyaman tinggal di rumah? Bukan, itu karena Huan Wudi. Dia memaksa saya untuk menambah Liu Shen atau pergi. Jadi saya terpaksa keluar untuk menyelesaikannya. Benar-benar malang memiliki kakak seperti itu. Meskipun kamu, Ye Xinwu, pergi ke ujung dunia, saya tetap bisa menemukannya. Kakak ipar, Ning Zisian, tolong selamatkan aku. Aku ingin menikah dengannya. Tuan muda kedua, angin apa yang membawa Anda ke sini? Dasar, Liu Zisian, aku sedang mencari kamu. Lepaskan tanganmu sendiri. Hutang kita yang lalu belum terselesaikan. Hari ini aku kembali membantu Ye King kabur dari pernikahannya. Benar-benar, bagaimana cara menulis kata mati? Siapapun itu, lupakan saja dia untukku. Ya ampun, Tuan, sepertinya aku harus sedikit bersabar. Tuan muda kedua, aku tidak mampu menyinggungnya. Kau tidak mampu menyinggung dia. Kali Junjie berani menyinggungku? Ini, kau sangat kaya. Aku tahu kau bukan orang biasa. Tapi Tuan muda Li adalah bangsawan terkemuka di Shangjing. Keluarga Li memang termasuk 10 keluarga besar di gedung megah itu. Dan kepala keluarga Li Tianfeng, adalah pemimpin pengawas. Bisa dibilang sangat berkuasa. Jadi, kau tidak mengerti posisimu sendiri ya? Kakak Ying, siapa kau sebenarnya? Layakkah kau dibandingkan denganku? Hahaha. Sialan, bajingan. Sialan terus-menerus. Nah, hari ini, kedua orang yang saya bawa ini adalah elit keluarga Li saya. Seorang petarung kelas 5 yang terhormat. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan menghadapinya. Laki-laki. Apa artinya? Perempuan. Ikat dia. Tutup matamu. Ayo coba trik baru. Hahaha. Coba ceritakan. Oke, hei kamu. Kamu mau apa? Waktu itu aku beri kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Sekarang malah jatuh tanganku lagi. Kamu benar-benar beruntung. Sepertinya sangat suka mengganggu wanita ya. Begitu, kamu berani melukai aku akan membiarkanmu pergi. Tapi kamu sudah salah bicara. Aku tidak akan membiarkan keluarga Li kalian pergi. Saudaramu, Li Renjie, tidak memberitahumu? 3 hari lagi, aku akan pergi langsung ke keluarga Li. Keluarga Li semuanya sudah mati. Sungguh bagus. Sekarang aku tidak akan bisa memaksaku menikah dengan Lin Junjie itu lagi. Pak Ning, bukan kami yang akan mengganti biaya rumah kakakmu. Iya, dialah yang mendukung kami. Apa urusan kami? Pak Ning, ampuni kami. Saya tahu saya salah. Aku tahu aku salah. Kalian bertiga serahkan diri. Membuat kontrak palsu, menipu konsumen. Jumlahnya sangat besar. Kalian akan menghabiskan beberapa puluh tahun di penjara. Ku peringatkan kalian, jika kutemukan kalian berani melanggar perintah, kalian tidak akan mampu menanggung akibatnya. Aku pergi. Aku mau menyerahkan diri. Aku mau menyerahkan diri. Kak, ayo kita pergi. Lin Zisian, tunggu aku. Ada lagi yang perlu kau sampaikan padaku? Aku tidak punya tempat untuk pergi. Kau telah membuat Li Junjie menderita. Jika aku kembali sekarang, kakakku takut akan terkena imbasnya di malam hari. Mereka tidak akan melepaskan aku. Zisian, bagaimana kalau kita biarkan Aoki tinggal bersama kita dulu? Ya, ayo pergi. Wah, mulai sekarang ini adalah rumah baru kita. Ziki, katakan yang sebenarnya padaku. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? Kakak, aku memang Ning Meisi. Ning Ziki, kau mengoceh lagi. Kakakku sudah memberitahuku. Lalu Tuan Muda Li, dia berhubungan dengan pejabat tinggi kabinet. Kau harus tahu itu. Aku mengerti. Kau pasti sedang bekerja untuk Raja Li Wei. Ini juga menguntungkan Raja Li Wei. Zisian, dengarkan aku baik-baik. Kamu adalah Ning Beiwang. Ning Beiwang adalah Ning Beiwang. Kedepannya, kamu tidak boleh menggunakan nama Ning Beiwang untuk bertindak. Jangan sampai
sampai menyamar sebagai dia. Mengerti, Kak? Jangan marah. Aku akan mengikuti apa yang kau katakan. Oh iya, aku dengar kamu akan pergi ke keluarga Li setelah 3 hari. Betul? Aku akan pergi untuk membela ibu kita. Kebenaran tentang ibu yang dipaksa mati juga akan terungkap. Dan semoga dia bisa tenang. Keluarga Li itu adalah salah satu dari 10 keluarga besar di Xia. Kalau kamu mencari masalah dengan mereka, bukankah itu seperti telur melawan batu? Aku percaya roh ibu di surga juga berharap kamu bisa selamat dan aman. Bukannya ingin melihatmu menyeka perasaanmu yang kacau. Iya, Miki, lebih baik kau cari tempat untuk bersembunyi. Kak, aku janji padamu, aku pasti akan melindungi diriku sendiri. Kak, izinkan aku dan kalian untuk lebih dulu membiasakan diri dengan lingkungan ini. Aku akan menangani beberapa hal. Aku akan segera kembali. Raja Wei sudah mengatur semuanya dengan baik. 3 hari lagi, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa keluar dari keluarga Li. Baik, Tuan keluarga Li, maksud tuan saya adalah Profesor Li. Keluarga Wang Ning dari kantor pengawas. Saudara Wang Ning dari keluarga Wang bersekutu dengan keluarga Li. Ini adalah seluruh ibu kota, bahkan seluruh negeri. Tidak ada lagi yang bisa membantu saya dalam memikirkan tuan keluarga Li. Saya dari keluarga Li bersedia bekerja sama dengannya untuk merencanakan usaha besar bersama. Ayah, kau harus membalaskan dendamku. Ayah, kau harus membalaskan dendamku. Ayah, ada apa denganmu? Ying Ziqian itu bajingan yang bekerja sama dengan ayahku hingga membuatku cacat. Dia memang Ying Ziqian. Sialan, apa yang terjadi di rumahmu? Apa yang terjadi? Seorang badut yang tak berguna. Dia bahkan mengancam bahwa 3 hari lagi seluruh keluarga Liku harus membayar uang dan mengorbankan kekayaan untuk meminta maaf. Jika tidak, keluarga Li 9 generasi akan hancur. Keluarga Nie 9 generasi. Keluarga istrinya juga seharusnya dihancurkan. Sepertinya aku terlalu lembek. Seharusnya kata ini sudah dihapus sejak awal. Keberanian keluarga Li tidak akan membantu dirinya menipu seorang Ning Xixin. Bangsawan itu tak punya belas kasihan. Jika dia berani menginjakkan kaki di keluarga Li, dia pasti akan mati dengan cara yang menyakitkan. Jika ingin memastikan segalanya berjalan lancar, saya pernah mendengar Ye Qingcheng menyebutkan kata keras ini sebelumnya. Yang paling dihargai adalah kata-kata kebangkitan darinya. Tulis saja, sekarang tinggal membangunkannya. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Baik, Tuan Li, urusan ini serahkan saja pada istri. Su, ada apa? Di mana kakakku? Kakak Jing ditangkap oleh keluarga Ning. Ningfu, niat baik untuk mendengarkan keluarga Ning. Awalnya saya ingin menyelidiki kebenaran kematian ibu, lalu mengurus perhitungan keluarga Ning. Tapi ternyata keluarga Ning justru lebih dulu mengalihkan perhatian saya. Namun Ning Zong tidak menangkap King Jie dan membawanya ke keluarga Ning, melainkan membawanya ke keluarga Li. Dia bilang jika dalam 3 hari tidak menjadi milik keluarga Li. Sekarang ini adalah saat kematian kakak Ziki. Berani menyentuh kakakku. Hari ini adalah hari kematian keluarga Li. Kumpulkan pasukan. Target dan waktu sekarang. Bunyi genderang perang berkumandang. Pasukan Raja Utara berkumpul lebih awal. Ikuti aku untuk membasmi bajingan-bajingan itu. Lu Zixu menuju ke ibu kota, membangun benteng. Ibu kota adalah tempat penting yang mengendalikan pusat pemerintahan. Ternyata ada yang menyalakan sinyal bahaya. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang besar. Posisi sinyal bahaya itu sepertinya berada di rumah keluarga Li di ibu kota. Orang ini, berita dari keluarga Li mengatakan, adikmu, Ye Qing, terlibat konspirasi dengan Ning Xixie. Mereka telah membuat putra kedua keluarga Li cacat. Bagaimana ini? Jika keluarga Li menyalahkan kita pasti akan celaka. Ning Xixian telah melukai putra kedua keluarga Li, sehingga keluarga Li tidak tahan dan menyerang dia lebih dulu. Tanah berduri dipenuhi asap perang. Tampaknya keluarga Li memang benar-benar tidak bersalah. Baru menggunakan energi sebesar itu. Kali ini Ning Xixian pasti mati. Wei Qiu, siapkan beberapa hadiah untukku. Aku akan pergi ke keluarga Li. Mendengar adikku yang tidak berguna meminta maaf sekaligus. Aku ingin melihat sendiri Ning Xixian mati tanpa tempat penguburan. 5 tahunnya, sudah 5 tahun penuh. Tempat di ibu kota belum terlihat. Saya ingat terakhir kali ke ibu kota terkait urusan yang melibatkan hampir 36 negara. Itu adalah arah dari Li Jia. Tapi belakangan Li Jia terus-menerus berurusan dengan MU Xixian. Tidak ada gerakan besar lainnya. Li Jia, MU Xixian. Saya sudah berulang kali meminta kamu untuk meninggalkan ibu kota. Mengapa kau selalu tidak bisa menghindari pertengkaran? Ayah, sebagai kepala gedung Sima, ayah memiliki hak untuk memindahkan posisi penting di 9 gerbang ekonomi. Ayah, putrimu memohon satu hal. Tolong bantu Ning Xixian. Ayah, cepat bangun. Mengapa kau harus melakukan ini untuk Ning Xixian? Jika ayah tidak setuju, aku akan tetap berlutut. Bukan hanya untuk Ning Xixian, tapi juga demi keluarga Zhao kita. Kau seharusnya tahu, beberapa hari yang lalu, keluarga Zhao mengalami krisis keuangan. Terjebak dalam krisis. Di balik itu semua adalah keluarga Ning yang menyuruhnya. Dan Li Jianing adalah pion di depan rumah Li. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada keluarga Li. Sialan, dengan begini kamu hanya akan benar-benar membuat keluarga Li marah. Selama kamu menikah dengan Li Dasha, keluarga Zhao dan keluarga Li akan menjadi akrab. Keluarga Li tidak hanya tidak akan menyerang keluarga Zhao, mereka bahkan akan membantu keluarga Zhao untuk berbicara dengan keluarga Ning. Nenek terlalu naif. Keluarga Li tidak pernah menganggap keluarga Zhao seperti kami. Li Lianjie bahkan hanya menganggapku sebagai mainan saja. Untuk itu ia bersimpati. Hal itu hanya akan menjadikan keluarga Zhao sebagai boneka keluarga Li. Ini adalah taruhan besar. Namun ini juga kesempatan. Jika keluarga Li mengalami pukulan berat, maka keluarga Ning pasti akan membantu. Bukankah keluarga Zhao akan mendapat kesempatan bernapas? Halo, bawa mayat-mayat keluarga Zhao. Ingat situasi sebelumnya. Dan semua yang kau lakukan mulai sekarang adalah keputusanmu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Ayah mengerti. Buta, sungguh
Sungguh bodoh sekali. Kamu sekarang ini benar-benar mirip dengan bagaimana dulu polisi Xie, ibu kamu disiksa olehku. Kalian semua bajingan. Langit itu melihat, pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Ning Zixian telah membuat adikku cacat. Hanya ada kekuatan untuk menyerang kan? Hahaha, menyenangkan. Sungguh menyenangkan. Jika kamu melihatnya, pasti akan merasa sakit hati. Aku mohon satu hal padamu, nikahi wanita ini. Tidak tahu malunya. Aku rendah dan tak tahu malu. Hahaha, saya bilang padamu, kamu lebih tidak tahu malu lagi. Ning Zixian menghancurkan saya. Saat itu saya tidak bisa mengakuinya. Jadi, saya harus membuatmu menikahi saya. Saya ingin mencari cara lain untuk mempermalukanmu. Hahaha. Lin Feng, kamu adalah pengurus keluarga Lin. Kamu hanya bisa melihat keluarga Ning menderita penghinaan seperti ini. Keluarga Xin mengatakan Ning bukanlah anggota keluarga Ning. Meskipun kamu masih anggota keluarga Ning, sekarang keluarga Ning dan keluarga Li malah bersekutu. Mereka menguasai Erguang. Ini justru bisa membuat hubungan antara keluarga Ning dan keluarga Lu semakin dekat. Hatimu begitu kejam. Itu pasti Zizi. Zizi akan datang untuk menyelamatkan aku. Tenang, ini adalah jenderal. Tanah yang penuh dengan duri. Bukan seperti langit yang kecil itu. Jika tidak ada beberapa orang yang sangat mulia dan agung itu, jika mereka menyalakan api secara sembarangan, itu sama saja dengan mencari mati. Menurutku, Ning Zixian pasti sedang kalut dan mencoba berbagai cara. Hanya berpura-pura kuat untuk menakut-nakuti kita. Dia sendiri bahkan tidak tahu. Sudah terperosok dalam pusasaan yang sangat dalam. Tenang saja, Jalang. Tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Sudah, anakmu masih berguna, jangan bunuh dia. Dia melepaskan ikatannya untukku. Yang Zixia sudah menyerah. Sudah menyerah. Hahaha. Malu tak punya muka. Hari ini, biar aku tunjukkan bagaimana aku bisa menjadi seperti anjing. Kamu, aku membiarkanmu datang ke dunia ini nanti. Kak, maafkan aku. Aku datang terlambat. Kenapa kamu datang? Ayo cepat pergi. Cepat. Keluarga Li kalian semua akan mati. Hari ini aku lebih memilih membuat kalian, keluarga Li, kesulitan. Pergi. Hahaha. Lin Zixian, kau bilang kau akan mengantar keluarga Li untuk dimakamkan. Boleh saya tahu dengan apa kau berani? Keluarga Li sudah menguasai gedung ini selama ratusan tahun. Menghadapi begitu banyak badai dan tetap berdiri tegak. Dan kini, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bukanlah semut di tangga tanah liat yang dapat menjungkir balikan surga. Aku membesarkanmu tanpa kesulitan. Namun neraka tanpa pintu, kau sendiri yang mendatanginya. Hanya karena hari ini kau berani menyalakan api di tempat berduri ini. Ketidakadilan hari ini, kau pasti mati. Ingin nyawaku? Itu tergantung apakah keluargamu, keluarga Li, memiliki kemampuan untuk itu. Ya, kita memang tidak punya kekuatan. Itu tidak ada gunanya. Kita memang tidak punya kemampuan. Itu tidak ada gunanya. Saya datang hari ini untuk meminta maaf atas nama adik saya yang tidak berguna ini kepada keluarga Anda. Semua ini total bernilai 1 miliar. Ini adalah separuh dari harta saya di ibu kota. Saya tidak berharap keluarga Li bisa memaafkan. Hanya untuk menunjukkan sikap keluarga Ye. Kami sama sekali tidak berani bermusuhan dengan keluarga Li. Inwu, kenapa kamu tidak segera datang meminta maaf padaku? Saya tidak salah. Itu Li Junjie. Dia licik dan hina. Tidak punya hati nurani. Dia pantas mendapatkan itu. Segala yang dilakukan oleh Lilau Ye Qingwu tidak ada kaitannya dengan keluarga Ye. Mulai hari ini, Ye Qingwu terpesona. Ye Qing dan Ye Qing, hubungannya putus selamanya. Ye Xingchen, kau benar-benar membuatku takjub. Demi menjilat dia, keluarga Li bahkan meninggalkan adik perempuan kandungnya sendiri. Qingwu, dia baik hati. Sedangkan kau kejam dan tanpa ampun. Menurutku, kamu tidak pantas. Lagi pula, hari ini keluarga Li akan hancur. Kamu sudah menyerahkan setengah kekayaan hidupmu. Juga menundukkan kepala dan merajut alis. Bahkan tidak peduli pada adik perempuanmu sendiri. Kamu ini, seperti badut saja. Jadi maksudmu, kamu bisa menghancurkan keluarga Li? Tidakkah kamu merasa ucapanmu ini sangat lucu? Apakah itu lucu? Pikirkan dengan baik. Keluarga Li adalah salah satu dari 10 keluarga besar Xia. Warisan mereka sangat dalam, lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Bahkan jika kamu punya 100 anak durhaka sekalipun, kamu tidak akan bisa membela keluargamu. Benar, hanya seekor semut kecil saja. Namun dia terus-menerus mengatakan ingin memakan seekor gajah. Orang yang mengatakan ini, Ning Zixian mengucapkan kata-kata yang sembrono. Meskipun begitu, itu bukanlah hal yang sulit untuk dipahami. Terpojok, berjuang mati-matian. Namun, saya sangat tidak menyukainya. Baiklah, berhenti. Siapa yang berani menyentuh Nie Zixian? Nakal sekali. Kau harus tetap di rumah. Untuk apa kau berbuat onar di luar sana? Karena aku berani datang ke rumahmu. Aku sudah siap menanggung semua konsekuensinya. Soal menikah denganmu, saya lebih baik mati daripada menikah dengan orang seperti kalian. Apa yang akan kamu balas? Balas apa? Balas dengan keluarga Zhao Mu. Saya beritahu kamu, hari ini adalah hari bagi Raja Langit sekalipun. Hari ini untuk menyelamatkan nyawa. Uang ini tidak ada kaitannya dengan keluarga Zhao. Para jenderal, dengarkan perintah. Siapapun yang berani mengancam nyawa, akan kubunuh. Tidak peduli apakah itu orang-orang yang saya bawa. Semua adalah pelayan. Meskipun hamba tidak bisa melawan ribuan tentara, namun saya punya keyakinan. Namun, jika saya bergerak, saya akan membuat darah keluarga Li mengalir deras. Zhao Suesang, cobalah berpikir. Sekarang keluarga Li menanggung aib keluarga Ying. Sudah bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh keluarga Zhao. Lagi pula, kamu masih bagian dari keluarga Zhao. Yang digunakan tetaplah kekuatan keluarga Zhao milikmu. Kalau begitu, keluarga Zhao harus menunggu untuk menguburkan Ning Zixian. Ye Qingchun, kamu salah, sangat salah. Ning Zixian, aku sudah bilang padamu, seseorang harus bergantung pada dirinya sendiri. Kamu bersembunyi di balik wanita. Itu tidak bisa diandalkan. Saya, Ning Zixian, selalu tidak bergantung pada diri sendiri. Jika saya bergantung pada diri sendiri, saya bisa menekan semuanya. Lalu untuk apa dunia
dunia ini harus damai. Jika Sueju pergi, perkara hari ini tidak ada kaitannya denganmu. Siapa bilang ini tidak ada kaitannya dengan saya? Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah tunangan saya? Zhao Sueju, masalahmu adalah masalah saya. Hari ini aku akan melakukan apapun untuk melindungimu. Cukup, sandiwara ini harus berakhir. Membuang energi dalam. Selamat kepada kepala pelayaning yang telah dipromosikan menjadi penari tingkat 8. Penari tingkat 8. Tingkat tertinggi penari adalah 10. Tingkat 8, maka tidak ada lawan. Yu Zixian, hari ini bahkan jika dia dewa. Zhao Suezi, kamu bawa mati pelayan keluarga Zhao. Sudah selesai dalam 15 menit. Maaf tuan, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kamu diperkirakan sudah terjebak selama 8 hari. Saya tidak akan pergi. Tidak apa-apa, lebih baik kamu tetap di sini. Keluarga Li menangkap kakakku, itu karena kamu membantu saya. Kemarin saya membebaskanmu. Hari ini, kamu berani menyentuh kakakku. Pasti mati. Tuan Nie sudah berkembang pesat. Ya, berani melawan keluarga Li. Sayang sekali, waktu yang tersisa tidak banyak. Aku akan berkata jujur padamu. Aku tidak peduli dengan dendam antara kamu dan keluarga Li. Masih ingatkah kamu peringatan yang aku terima di ibu kota? Sialan, kematian ibumu seharusnya tidak kamu selidiki. Mengapa kamu tidak mendengarkan nasihat? Kalau begitu, kamu hanya punya satu pilihan, mati. Seorang pria sejati berdiri di antara langit dan bumi. Jika bahkan tidak bisa membalas dendam untuk ibu kandungnya, maka lebih baik mati dengan kebodohan. Tahukah kamu bahwa jika kamu membalas dendam untuk ibumu, yang akan kamu hadapi adalah badai yang sangat hebat. Badai yang sangat hebat, hancur lebur. Meskipun saya harus merusak tanah ini, saya akan membela ibu saya. Kamu benar-benar berbicara tanpa pemikiran. Kamu bahkan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Masih di sini berbicara. Kalau kamu merasa hidupmu sia-sia, maka pergilah mati saja. Saya pernah bersumpah, berdoa agar orang-orang keluarga Ning tidak mati. Tidak mati di hari ini. Tidak mati karena pedang kekaisaran. Hari ini, biarlah aku yang memulai dari cambuk di tanganku. Ah, pedang orang mati juga. Dalam 18, bisa sejajar dengan Ning Zongguan. Aku adalah Panglima Perang Bintang 9 di bawah bendera Ning Beiwang Qinglan. Hari ini aku datang dengan perintah tentara Wang Utara untuk menindas pemberontakan. Kalian semua belum cepat-cepat berlutut dan memohon ampun. Sepertinya asap perang yang tadi meluncur ke langit adalah hasil perbuatanmu. Benar, begitu asap perang muncul, Raja Utara akan datang dalam sekejap. Jika kalian masih bersikeras melawan, pasti akan mati di bawah kuda besi Raja Utara. Raja Utara ini menguasai 36 negara di Beijing. Tidak ada yang bisa menandingi. Namun hari ini aku membuat usan. Apakah bencana besar benar-benar akan datang? Kamu bahkan terlalu mengagungkannya. Di tikungan biru, jangan kira aku tidak tahu. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Kau dan Ning Zixia ini selalu di mana-mana membantunya. Raja Bei sekarang masih tinggal di ibu kota. Artinya, perbuatanmu sekarang ini palsu. Jadi, Raja Bei yang sebenarnya dan Pangeran Bei juga berada di ibu kota. Bukan hanya Raja Bei ini yang palsu. Bahkan asap perang ini pun berasal dari Suzhou. Jika Raja Ning Bei ada di tentara Raja Utara di Qiling, mungkin dia akan memberikan penghormatan. Tapi dengan hanya seorang jenderal pertempuran 9 bintang sepertimu, tidak akan bisa melindungi Ning Ziqing. Jenderal Qinglan, kamu juga orang yang cerdas. Saya sarankan kamu berpikir matang-matang. Jika kamu melanjutkan, lebih baik siap untuk mati. Hanya kematian. Jenderal Qinluan memalsukan perintah Raja Utara untuk mengirimkan sinyal asap di wilayah penting Jingji. Itu adalah kesalahan besar. Karena kau adalah orang kepercayaan Raja Utara Ning, maka aku akan mengampuni hidupmu. Dengan syarat kau harus meninggalkan Ning Zixian. Aku sangat mengagumi imajinasimu, tapi tidak menyadarinya. Hari ini kalian semua tidak boleh bergerak. Tuan muda, tunggu sampai Pangeran Utara tiba. Kalian semua yang berkeras kepala, ajal kalian sudah dekat. Baiklah, maka aku akan mengantarmu dan Ning Zixian bersama-sama ke alam baka. Qinglan, kami telah memimpin pasukan Pangeran Utara untuk mengepung keluarga Li, keluarga Nie, dan Wei Gangjiang. Bersihkan semuanya dengan bersih. Kerja bagus. Sekarang kalian seharusnya tahu kekuatan Raja Utara yang ada di tanganku. Kalian semua sudah berpura-pura, kan? Jenderal Bai Ze, Jenderal Hong Emiu, dan Jenderal Leng Yu, ditambah lagi Jenderal Qinglan. Semua 4 jenderal 9 dewa di bawah komando Raja Utara telah tiba. Nona Li tidak menyinggung cermin itu. Mengapa diam-diam memeluk cermin itu? Musuh yang masuk akal. Setiap hal, urusan kepala pelayan Li. Sampai sekarang, hanya kau yang bisa menyelamatkan keluarga Li kita. Keluarga Li dan keluarga Ning terhubung erat. Kau jangan sampai melihat orang mati tanpa menolong. Ning Feng saja sudah sulit menyelamatkan dirinya sendiri. Kau masih berharap dia menyelamatkan keluargamu? Sudah kukatakan, hari ini aku akan menghancurkanmu. Aku akan membalas dendam untuk ibuku dan juga untuk orang yang telah menyakakku. Kau memang benar-benar berani. Aku harus mengakui itu. Saya benar-benar sangat beruntung. Dalam waktu singkat 5 tahun, saya sudah membuat Raja Ning Bei cemburu. Di dalam tentara Raja Ning Bei, saya bisa berkembang dengan pesat. Bahkan bisa meyakinkan Raja Ning Bei untuk meninggalkan dendam pribadi dalam tentara Ning Bei. Namun meskipun Raja Niu Tou berdiri di belakang saya, apa artinya itu? Mengandalkan Raja Niu Tou untuk membalas dendam bagi ibu saya. Itu hanya angan-angan. Itu hanya angan-angan. Saya tidak berpikir demikian. Apa yang kamu pikirkan tidak penting. Bukankah kamu selalu ingin tahu siapa saja yang memaksa ibu kamu sampai mati? Sekarang saya akan memberitahumu. Kematian ibumu melibatkan setiap keluarga besar dari 10 keluarga Daxia. Maka 10 keluarga Daxia harus punah. Apa gunanya kamu dihargai oleh Raja Ning Bei? Raja Ning Bei tidak akan sampai pada titik berlawanan dengan keluarga Ning, keluarga Li, dan 10 keluarga besar hanya demi kamu, kan? Benar, keluarga Li saya memang tidak bisa menang melawan suami. Tapi ditambah dengan keluarga Ning dan 10 keluarga besar di Daxia. Meskipun Raja Ning Bei sangat kuat, dia
tetap tidak bisa melawan 10 keluarga besar Daxia. 10 keluarga besar Daxia memiliki kekuatan untuk memerintah 1000 anak buah. Ning Jie, saya ingin melihat bagaimana kamu akan menghadapinya kali ini. Semut kecil sebanyak apapun, tetap saja semut kecil. Aku hanya ingin tahu, mengapa pemimpin besar harus membunuh ibuku, dan mengapa dalam keadaan sulitmu, kamu masih harus mengutuk orang biasa tidak bersalah, namun dihukum karena memegang batu permata. Ibumu memegang 100 burung menyambut Phoenix. Dia memiliki kunci untuk membuka harta karun dinasti sebelumnya, namun dia tidak mau menyerahkannya. Dia seharusnya mati. Kepala keluarga sudah sangat bersabar tidak membunuhnya dengan tangannya sendiri. Jadi ini masih salah ibu saya. Tentu saja, kepala keluarga yang tidak memandang rendah asal-usul dan statusnya. Bukan hanya menikahinya meskipun ditentang oleh keluarga, tapi juga menjadikannya istri sah. Dia bahkan tidak tahu bersyukur. Aku bahkan rela mati daripada menyerahkan gambar burung Phoenix yang memimpin 100 burung ini. Tapi jika itu merusak rencana besar keluarga Ning selama 100 tahun, apa kamu rasa aku harus mati? Tampangmu yang dipenuhi amarah ini memang agak mirip dengan ibumu. Kepala keluarga sudah kehilangan kesabaran terhadapmu. Jika kamu tidak menyerahkan gambar ini, ibumu akan bilang, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apa yang kamu katakan? Anakmu memang licik. Aku tidak akan menolongmu meski kamu mati. Baiklah, kalau begitu kamu tetaplah di sini selamanya. Hahaha, ibumu benar-benar kuat. Aku menahannya selama 10 tahun. Tidak ada setetes pun yang tersisa. Dia bahkan berhasil bertahan hidup. Oh iya, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Justru aku yang mendapat keuntungan besar. Beberapa keluarga besar memerintahkan ibumu untuk disiksa sampai mati. Kamu gila. Semua perbuatan jahatmu takkan berakhir dengan baik. Takkan berakhir dengan baik. Ibumu juga berkata begitu. Sayangnya yang mati dengan cara menyedihkan itu dia, bukan aku. Jika bisa kembali 5 tahun lalu, aku tetap tidak akan merasa sedih pun iba. Mungkin aku akan menyiksa ibumu 10 kali lipat, 100 kali lipat. Memaksanya menyerahkan Bai Niao Chao Feng. Membunuh ayahmu. Sial. Hahaha. Setelah kejadian, yang berdiri adalah keluarga Ning. Itu Ning Beiwang. Kamu mau bertaruh? Mau menyewa beberapa orang? Kamu pantaskah? Itu kakakmu, Ning Zixian. Bagaimana kamu bisa membunuh kepala pengawal Ning? Ning Zixian, kamu gila ya? Kamu bahkan berani. Bahkan kepala pengawal Ning pun kamu berani bunuh. Diam kamu. Ning Zixian bahkan berani membunuh Ning Zhongguan. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Segera berlutut dan minta maaf kepada Tuan Ye. Keluarga Li, kalian ini sedang apa? Diam kamu. Semua ini karena wanita rendahanmu yang suka memfitnah. Bagaimana mungkin keluarga Li bisa hancur begitu cepat? Tuan Li, kami Li Jia dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Memohon pengampunan Anda. Selama Anda bisa memaafkan, kami Li Jia akan memenuhi syarat apapun. Kami akan melepaskan kekuasaan Anda dan meninggalkan Xiangjing. Jika Anda rela direndahkan menjadi rakyat biasa, kami setuju. Ayah tidak boleh. Ini harus juga lebih baik dari masa depanmu. Keluarga Li lebih daripada ibuku melukaiku, 10.000 kematian pun tak cukup. Tak cukup untuk menebus kesalahanku. Mulai sekarang aku akan mengundurkan diri dari jabatan pemimpin pengawas dan menghabiskan semua kekayaanku untuk biaya militer. Seluruh keluarga Li akan diasingkan ke Beijing. Kau akan menjadi budak selamanya. Kau tidak bisa menyetujui dia. Perintah diterima. Ning Jie, karena kau sudah menjadi kekasih Pangeran Utara, maka masuklah ke tentara Pangeran Utara. Hancurkan keluarga Li. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kau membuatku cemas setengah mati. Aku sudah bilang, aku menyuruhmu membawa orang lain pergi duluan. Kau tidak mau mendengarkan. Zixian, bagaimana kau berbicara? Lain kali, bersikaplah lebih baik kepada guru. Beliau juga peduli padamu. Guru, tolong jangan tersinggung ya. Zixian memang seperti itu. Itulah yang membuatnya menarik. Yin Zixian, terima kasih telah membantuku. Keluarga Li pantas mendapatkan hukumannya. Seandainya bukan karenamu, aku mungkin tidak akan bisa lolos dari cengkeraman Li Junjie. Aku juga tidak akan bisa kembali keluarga Ye Qing Cheng, Qin Wu. Jika saat kembali nanti aku tahu kau berani memaksanya melakukan hal yang tidak ia inginkan lagi, aku tidak akan memberi ampun. Dengan apa hakmu? Dengan apa hak? Karena aku bisa menghancurkan keluarga Li, maka aku juga bisa membuat keluargamu, keluarga Jin, berantakan. Kau, Ye Qing Cheng, jangan kau terlalu sombong. Kau terlihat penuh strategi, dengan kemampuan luar biasa. Pada kenyataannya, dia hanyalah badut saja. Kau diam. Hari ini kau rela memutuskan hubungan dengan King Wu hanya untuk menjilat keluarga Li. Kau sudah mendapatkan hasil yang kau inginkan. Ya, dan kau jangan banyak bicara di rumahku. Kau sebaiknya berpikir baik-baik. Hari ini, kematian keluarga Ning Ning adalah urusanku. Tidak perlu kamu khawatirkan. Aku akan pergi sendiri ke keluarga Ning untuk istriku. Mozi, dengar baik-baik. Dunia ini seperti papan catur. Manusia seperti bidak catur. Kita berdua bekerja sama. Dunia telah dikuasai olehku sebagai Kaisar Agung. Kau adalah menteri yang licik. 3 menteri utama di kabinet kekaisaran semuanya berasal dari keluargamu, keluarga Ning. Ditambah lagi dengan menteri setia di selatan. Memang kau tak terkalahkan. Tapi mengatakan dunia ini telah pasti masih terlalu dini. Hahaha, kau belum tahu. Intinya adalah keluarga Li kini telah bergabung dengan keluarga Ning kami. Mulai hari ini, kekuatan keluarga kami ditambah dengan kekuatanmu. Oh tentu saja, kecuali keluarga Zhao. Sebenarnya 10 keluarga besar lainnya telah setia kepada keluarga kami. Kami kini tak terkalahkan dengan kekuatan yang kami miliki. Jangan bilang satu dunia ini milik kita. Seperti kita yang bisa membalikan dunia. Jika keluarga Zhao tidak mau menyerah, maka biarkan keluarga Zhao menghilang saja. Tapi sepertinya kepala keluarga Ning masih melewatkan satu hal. Posisi orang ini sangat penting bagi keseluruhan situasi. Siapakah orang ini? Raja Ning Bei. Kakak, ada masalah besar di tempatmu. Kakak, ada masalah besar di tempatmu. Anak itu dulu, dia sudah kembali. Dia diundang ke Ningbo. Bahkan memaksa seluruh keluarga Li, ribuan
jutaan orang untuk pergi ke Beijing menjadi tentara. Bagaimana Ning Zixian bisa punya kemampuan sebesar itu? Menurut informasi yang saya peroleh, Ning Zixian sudah bergabung dengan tentara Wang Utara selama 5 tahun. Dia cukup sukses di sana, bahkan mendapat kecemburuan dari Wang Utara Ning. Yang lebih buruk lagi, dia sudah mengetahui kebenaran tentang kematian ibunya yang dipaksa pada waktu itu. Dia pasti akan mencari keluarga Ning untuk meminta pertanggungjawaban. Ning Zixian tidak perlu ditakuti. Tapi jika Ning Beiwang terlibat, jika dia melindungi Ning Zixian, ini bisa menjadi masalah besar. Jika Ning Beiwang bersikeras untuk membalas dendam atas kematian ibu Ning Zixian, ini bisa menjadi masalah. Hahaha, Raja Ning Bei adalah seorang pahlawan besar dari generasi ini. Dia tidak akan bingung dengan situasi. Dia tidak akan karena seorang Ning Zixian yang kecil lalu berhadapan dengan keluarga Ning kami. Tapi tidak ada yang absolut. Saya, Duta Besar Yutu, Raja Ning Bei adalah satu-satunya ahli debat. Jika dia tidak tahu diri dan tetap ingin berlawanan dengan kami, 3 hari setelah upacara pelantikan Raja, akan menjadi kelahiran Raja yang sukses. Hari peringatan kematian Raja Barat. Ada alasan untuk berjaga-jaga. Segera perintahkan Si Chong kembali dari Si Jing. 3 hari lagi, upacara pelantikan Raja. Jika Anda, Raja Wei, tidak tahu diri, upacara pelantikan Raja akan segera tiba. Kejadian besar terjadi. 3 pilar kekuasaan berhasil merebut kembali Shangjing. 3 kabinet dan semua negara berkumpul. Ditambah lagi kekuatan Nanyu saya. Hanya seorang Raja Ning Bei tidak akan mampu menciptakan masalah lagi. Hahaha, sungguh menyenangkan bagiku. Jika saat itu kamu memberiku gambar ejekan mobil putih, tidak akan terjadi seperti ini. Apa yang kamu lakukan sekarang? Aku punya kabar baik untukmu. Anakmu, Ning Zixian. Sekarang kamu sudah membuat Lin Beiwang bangkit, tapi dia bodoh seperti kamu, memaksakan diri mencari alasan kematianmu. Hahaha, aku bilang padamu, aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi tuanku. Hahaha, Zixian, apakah kamu benar-benar sudah memutuskan untuk melawan keluarga Ning dan 10 keluarga besar pahlawan? Iya, aku datang ke Beijing kali ini untuk membalas dendam ibu. Tapi sekarang keluarga Ning mengendalikan kabinet. 3 pilar besar pahlawan semuanya orang dari keluarga Ning. Dan saya juga mendengar bahwa keluarga kalian memiliki hubungan dekat dengan Raja Ping An. Sangat mungkin kalian sudah memutuskan hubungan dengan ibu kalian. Tenang saja, Kak. Saya sudah siap untuk menembus langit ini dan membuka jalan keluar. Kak, saya tahu kamu sangat dihargai oleh Raja Ning Bei. Tapi kamu harus mengerti, Raja Ning Bei di balikmu pasti akan mempertimbangkan kepentingan besar. Dia pasti akan menghindari konflik dengan keluarga Ning. Ini berarti, jika kau tetap bersikeras bermusuhan dengan keluarga Lin, Lin Beifang pasti akan menyerah. Pada kesetiaan Beifang kepada Raja dan kecintaannya pada negara, dan kebenciannya pada kejahatan, matanya tak bisa mentolerir pengkhianatan. Lalu bagaimana ia bisa berkompromi dengan keluarga Ning yang berambisi jahat itu? Tapi, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Tidak membalas dendam, tidak layak disebut manusia. Nenek, saya baru saja mendapatkan kabar. Keluarga Ning entah kenapa sedang bertindak aneh. Mereka sedang menekan keluarga Zhao dengan sangat keras. Keluarga Zhao akan hancur. Saya juga dengar bahwa keluarga Ye telah bekerja sama dengan puluhan menteri militer untuk menghadap ratu. Mereka berencana untuk meminta pengampunan atas jabatan Sima dari kedua negara. Apakah hal ini benar? Ibu, meskipun Kaisar telah menekan dan menghentikan langkah, katanya akan mencopot jabatan dan memberhentikan. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Saya khawatir posisi saya sebagai pahlawan besar ini tidak akan diberitakan lagi. Tuan belajar, lihat apa yang telah kamu lakukan. Jika bukan karena kamu yang bertindak sembarangan dan berusaha mati-matian untuk tampil, telah benar-benar memancing amarah keluarga Yin. Aku juga akan menerima balasan secepat ini. Ambisi jahat keluarga Meng berniat untuk menggulingkan pemerintahan. Keluarga Zhao kami tidak akan bersekongkol. Sudah lama menjadi duri dalam daging bagi mereka. Meskipun aku pantas menyelamatkan Nie Zixian, keluarga Nie pun tidak akan melepaskan kami. Memang benar juga. Untungnya Nie Zixian telah menghancurkan keluarga Li. Situasinya akan jauh lebih berbahaya. Diam. Seharusnya kamu yang memperbaiki ini, bukan malah berdalih di sini. Sekarang ada kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Jika tidak, dendammu terhadap keluarga Zhao akan terus ada. Sudahlah, nenekmu lagi marah besar. Kamu lebih baik diam saja. Situasinya sudah seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan lagi? Tentu saja kamu harus menghadapinya, mengakui kesalahan dan minta maaf. Minta keluarga Nie melepaskanmu. Mengakui kesalahan dan minta maaf memang mudah diucapkan. Sekarang saya bahkan tidak bisa masuk ke rumah keluarga Ning. Saya sudah mendengarnya. Anak kedua dari keluarga Yin, Ning Zichong, sudah kembali. Masih muda tapi sudah menjadi seorang pahlawan besar. Trio harta warisan juga merupakan pewaris masa depan keluarga Ning. Dan dia mendapat perhatian besar dari keluarga Ning. Jika dia bisa berbicara baik-baik tentang keluarga Zhao kita. Keluarga Yin memberi saya jalan hidup. Dan saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Malam ini akan ada lelang di Hotel Haomen. Anak kedua keluarga Lin akan hadir. Kesempatan ini jangan sampai terlewatkan. Kesempatan seperti ini takkan datang lagi. Kamu harus benar-benar memanfaatkannya. Jika anak kedua keluarga Lin tidak mau memaafkan keluarga Zhao kita, kamu tidak perlu kembali. Orang-orang dari keluarga Wei Wangli sudah dikirim ke utara untuk
untuk menjalani hukuman. Bagus sekali. Oh ya, upacara pelantikan raja akan diadakan besok. Semua kekuatan besar bertanya-tanya tentang kabar Anda. Katakan kepada mereka, saya akan hadir tepat waktu dalam upacara pelantikan raja. Saat itu, saya akan mengatur segala sesuatu untuk keluargamu di hadapan seluruh dunia. Bagaimana keadaan keluarga Ning sekarang? Kepala keluarga Ning Bufan, telah memanggil kembali Ning Zichun dari 3 wilayah besar dinasti Xia dan akan mengadakan lelang malam ini di Hotel Haomen. Mereka juga telah menyiapkan dana besar untuk mendukung kembalinya dia. Ning Bufan, dia juga sebagai anakmu. Kau begitu menyayangi dan melindungi Ningxi, menghabiskan banyak energi untuk membesarkannya. Namun kau membiarkan aku tersisih dan tak dianggap. Apa kau pantas disebut ayah? Lelang malam ini di kediaman Raja Utara. Tuan akan pergi untuk menemui Nizichong. Tidak tertarik. Yang bawah ini bukan maksud itu. Yang bawah ini telah menyelidiki kabar. Barang-barang yang disita setelah keluarga ibumu dihancurkan dan seluruh harta bendanya dirampas pada waktu itu akan dilelang di pelelangan malam ini. Di antaranya ada barang peninggalan ibumu. Apa yang dibatalkan? Tuan Putri Salju telah bertemu dengan 2 orang dewasa yang pergi ke luar negeri. Kamu adalah putri keluarga Zhao Sueju, orang yang selalu berseberangan dengan keluarga Ning kami. Aku mengerti kamu datang untuk meminta belas kasihan. Mohon Anda berbicara baik-baik tentang keluarga saya kepada tuan Anda. Biarkan keluarga Zhao saya selamat. Putri sangat berterima kasih. Zhao Junzu datang memohon dengan cara seperti ini. Ini terlalu kurang tulus. Lalu, hukuman seperti apa yang tuan inginkan? Tapi seumur hidupku, yang paling aku benci adalah wanita keras kepala. Orang juga sama. Semakin angkuh, semakin bijaksana. Tuan Zhang Sui, apakah Anda ingin memohon ampun untuk keluarga Zhao agar keluarga Ning melepaskan Anda? Bisakah berlutut dan jilat bersih sepatuku? Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kau keterlaluan. Keterlaluan. Bagiku, menghina orang adalah sumber kebahagiaanku. Apa yang kau sebut keterlaluan hari ini? Memiliki tuan sepertimu sungguh memalukan bagi negeri ini. Kamu bilang apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku, gadis seindah dirimu yang mampu mengguncang dunia. Kalau aku lepaskan, apa artinya itu? Wanita yang aku suka. Meski wataknya tak akan pernah bisa lepas dari genggamanku. Pengkhianat, Nona Zhao. Percaya atau tidak, aku bisa membuat keluarga Zhao kalian hancur lebur. Aku tidak percaya ada orang yang bisa menutupi langit dengan tangan. Apa kalau kamu adalah ketua dari 3 penguasa Daxia? Lantas bagaimana? Meskipun keluarga Zhao kami tidak sekuat keluarga Ningmu, tapi kami juga bukan bahan yang bisa dihancurkan sembarangan. Kalau tidak, kalian juga tidak akan menunggu selama ini. Baiklah, hari ini aku ingin membuatmu melihat apa artinya menutupi langit dengan 1 tangan. Hari ini jangan harap bisa menghalangi langkahku. Aku akan membuatmu menjadi tanaman teratai dalam pot. Tidak akan ada seorang pun yang keberatan. Lepaskan aku. Berhenti. Yin Zichong, dari mana kau mendapatkan keberanian untuk berani menggertak menantuku? Pikir siapa? Ternyata, sahabatku yang malang dan tak punya apa-apa. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan membiarkanmu pergi. Kita pergi bersama, mencari mati. Apa yang kamu katakan? Aku tidak jelas mendengarnya. Coba katakan sekali lagi, jika berani. Aku katakan, jika hari ini kamu seperti aku, hatimu ingin membunuh anakku. Jangan terburu-buru, dia memegang posisi tinggi di banyak negara. Kuasaan dan pengaruhnya sangat besar, bukan sebanding dengan meninggalkan rumah. Benarkah? Dia tidak cukup. Pak Liu, dengarkan ini. Dia bahkan bilang posisi saya tidak tinggi. Apa kamu ingin bilang bahwa kamu itu orang yang sangat berkuasa? Di puncak kekuasaan? Betul, saya adalah Ning Beiwang. Haha, Ning Zixian, kamu ingin membuatku tertawa sampai mati? Kamu, seekor anjing liar yang diusir dari keluarga Ning, berani membandingkan dirimu denganku? Masih berani menyebut diri sebagai Ning Beiwang? TCH, apakah kamu pikir aku takut padamu seperti keluarga Li yang rendah itu? Ning Zixia, baik-baiklah mengenali posisimu. Sejak dia masih muda, dia bukan hanya 8 kuda, dia juga tiang-tiang besar dari Daxia, memegang kendali hidup dan mati. Lebih lagi, aku adalah pewaris ketua keluarga Ning, seorang yang luar biasa, sedangkan kamu hanya seorang prajurit biasa. Saat gelap, pejuang akan memiliki celah, dan hal-hal ini tidak ada artinya di depan keluarga Ning kami. Benarkah? Keluarga Li juga pernah memberitahuku. Sekarang mereka semua mulai melancarkan serangan. Ning Zixiang, kamu benar-benar tak tahu malu. Meskipun kamu Ning Beiwang, apa artinya? Ning Beiwang menaklukkan Beijiang selama 36 tahun, dan bagi kami, keturunan kami adalah penopang besar yang menstabilkan negara, menyatukan si Jing 10.000 li. Tidak jauh berbeda dengan Ning Beiwang, penopang besar yang menstabilkan negara Daxia. Hehe Liu Ziqian, apa maksudmu? Apa maksudku? Aku bertanya padamu, 5 tahun yang lalu, ketika negara 36 dari Beijing menyerang gedung. Kamu ada di mana? 3 tahun yang lalu, ketika ibu kota hampir digulingkan oleh krisis kaisar perempuan. Kamu ada di mana? Tidak ada yang menyerang pasukan musuh. Kau tidak punya keberanian untuk menghadapi musuh yang kuat. Kau hanya bergantung pada perlindungan keluarga Ning untuk mendapatkan posisi itu. Kau, yang tampak luar biasa tetapi sebenarnya tidak berguna, berani menyebut dirimu pahlawan besar. Kau tidak pantas disebut sebagai penopang utama. Yu Ziqian, aku mengerti kau terus-menerus menjelek-jelekanku, tapi faktanya ada di depan mata. Aku dihormati oleh banyak orang, sedangkan kau hanyalah orang kecil yang tidak dikenal. Kali kamu kehilangan perlindungan dari Wang Ningbei, kamu hanya akan menjadi semut yang tak berarti. Aku tahu kamu dan Zichong lahir di keluargamu, tapi nasib kalian berbeda. Cemburuan telah membuat pikiranmu terdistorsi, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Kamu harus menerima kenyataan yang kejam ini. Lin Ziqian hanya memanfaatkan lelang hari ini saja. Saya, Ning Zichong, akan menghabiskan banyak uang di lelang. Destiniku adalah cahaya yang terang benderang, sementara kamu hanya terabaikan. Harta dan kekayaan membuatmu merasa tak terkalahkan, sombong dan angkuh. Baiklah,
Begitulah hari ini sebagai kakak. Maaf tuan, ini adalah area VIP, bukan tempat dudukmu. Silakan ke area tamu di belakang biarawati. Kenapa dia bisa duduk di tempat yang sama seperti saya? Keluarga Ning saya adalah yang terbesar di perusahaan lelang. Sedangkan saya, sebagai perwakilan dari keluarga Nie, sudah tentu saya berhak duduk di barisan depan sebagai tamu kehormatan. Lihatlah dirimu, hitungannya saja sudah salah. Aku saja sudah cukup baik tidak mengusirmu dari kediaman pandai. Masih berani bermimpi menjadi tamu terhormat. Kalau hari ini aku bersikeras untuk duduk di sini, silakan. Jika kau bersikeras dan memiliki aset lebih dari 100 miliar, kau berhak duduk di sini. Tapi biaya ini, jangan bicara 100 miliar. Menurutku, 1 juta pun kau tidak mampu mengeluarkannya. Kakak, bagaimana kalau kita duduk di belakang saja? Paper. Ini kartu hitam premium Bank Shenki. Tuan, harap tunggu sebentar. Saya akan segera memverifikasinya untuk Anda. Kartu hitam premium Bank Shenki. Kau punya uang, kau mau di sini. Air Laut Pasifik saja sudah kau keringkan. Orang ini benar-benar kecanduan pamer. Dia bahkan tak malu lagi. Ini adalah aplikasi kartu hitam bank yang eksklusif. Terbit terbatas di seluruh dunia. Saya kebetulan memiliki satu. Ning Ziqian, buka matamu lebar-lebar. Inilah kartu hitam sejati, Zhang Xing. Apakah aku perlu melihatnya? Kau datang untuk bercanda? Kurasa kau tidak hanya tidak tahu malu. Otakmu juga sangat sederhana. Kartu ini kuajukan ke bank khusus untukmu. Jadi aku tidak perlu melakukan hal lain. Karena hanya padamu aku begitu membiarkanmu seenaknya. Bank Shenki adalah bank terbesar di dunia. Kartu hitam VIP mereka bahkan merupakan yang teratas. Hanya kalangan elit yang memiliki kartu perak. Bagaimana aku tidak pernah mendengar mereka membuatkan kartu hitam eksklusif untuk siapapun? Apa kau ingin mengatakan bahwa Bank Shenki adalah milik keluargamu? Benar sekali. Kali ini, tamu terhormat, kami sudah memverifikasi. Anda berhak mendapatkan masa keanggotaan VIP. Lalu bagaimana dengan teman saya ini? Apakah dia memenuhi syarat? Berdasarkan peraturan perusahaan kami, yang lulus wawancara berhak untuk menentukan kepergianmu. Pak Tua, kau tidak salah kan? Itu 100 miliar. Kau yakin dia lolos verifikasi dana? Tidak, kau pasti salah. Dengan keras dia mengeluarkan kartu hitam tertinggi itu. Ini benar-benar palsu. Tuan-tuan, kalian tidak akan salah. Tadi manajer umum kami sudah menghubungi pihak bank yang memproses aplikasi. Mereka telah mengonfirmasi kartu hitam tertinggi itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak Tameng Zijie benar. Kartu hitam tertinggi itu dipesan khusus untuknya oleh bank. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Takkan yang sebenarnya padaku. Apakah kartu itu ada milikku? Maaf, kartu tuan ini adalah kartu khusus. Hanya pejabat tinggi bank yang dapat memeriksa saldo. Selain itu tidak ada yang memiliki akses. Namun, kami berkomunikasi dengan orang-orang dari bank. Ada 10 miliar yang bisa digunakan. Anggap saja ini keberuntungan saya. Tidak tahu dari mana dia dapatkan kartu bank rusak ini, lalu pamer di depan saya. Tapi tidak masalah. Lelang segera dimulai. Kita santai saja. Sama-sama ya. Selamat datang kepada semua tamu yang hadir di lelang kali ini. Selanjutnya saya umumkan bahwa lelang ini resmi dimulai. Hari ini koleksi pertama kita, akar manis Hishou berusia 1000 tahun. Memiliki khasiat mempercantik wajah dan memutihkan kulit. Harga awal 100 juta. Semangat. Lupakan saja. Keluarga Zhao saya telah lama ditekan oleh kekuasaan keluarga Anda. Jadi, saya tidak akan mengeluarkan uang sebanyak itu. Tenang saja, saya ada di sini. 10 miliar. 10 miliar. Anak kedua keluarga Anda memang kaya raya. Ini pasti karena Anda kurang informasi. Anak kedua keluarga Anda baru saja kembali ke Beijing. Lelang ini adalah untuk membangun citranya. Kita lebih baik jadi penonton saja. Lihatlah, nama adik kedua keluarga Anda sudah terkenal di Beijing. 2 miliar, 2 miliar, 36 miliar, 60 miliar. Benar-benar ada yang dibandingkan dengan adik kedua keluarga Lin. Ini sangat mencengangkan. 60 miliar. Apakah ada yang lebih tinggi lagi? Ning Ziqian, setiap kali di luar panggung, kamu selalu lebih tinggi dariku. Apakah kau sengaja menjadi lawan saya? Kau bisa terus melawan. Pembebasan lahan dan uang muka paling banyak 300 juta. Jangan harap aku akan menjadi orang bodoh yang membayar lebih. Kau pikir aku orang bodoh? 60 miliar sekali. 60 miliar 2 kali. 60 miliar 3 kali. Selamat kepada Bapak yang telah memenangkan lelang akar manis berusia 1000 tahun seharga 60 miliar. Ziqian, kau terlalu gegabah. Dengan 60 miliar, kau bisa membeli puluhan barang. Akar manis berusia 1000 tahun yang sama. Ini seperti menghancurkan dirimu sendiri. Lalu bagaimana? Dengan 60 miliar, aku bisa mengalahkan popularitasmu. Ning Zichong, menurutku, itu sangat berharga. Selanjutnya adalah pesta kedua dari lelang kami. 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, 4 miliar. Selamat kepada tuan ini yang memenangkan dengan 4 miliar dan menguasai semua pesaing. Dan memperoleh satu lagi pesta. Selanjutnya, koleksi ketiga dalam lelang kali ini. Ini juga merupakan barang lelang yang paling berat. Barang koleksi yang akan dilelang ini dibuat oleh Ratu Dinasti Tang di Kaifeng. Harga awal 100 miliar. Ini adalah guanyin dari batu giok yang ayah saya sembah setiap hari dengan dupa. Salah, guanyin giok ini milik Ibu Ning Ziqian. Dia pasti ingin mendapatkannya. Jika kamu ingin memperbaiki harga dirimu, kejahatan besar, pastikan untuk memotretnya. 20 miliar yen. Ziqian, jika kamu merusak rencanaku hari ini, aku juga tidak akan membiarkanmu lepas. Jas bulu putih ini tidak akan kamu dapatkan. Oh, begitu? Tadi aku ikut lelang beberapa kali. Kamu bahkan tidak punya keberanian untuk menurunkan barang dari aku. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu padaku. Lalu, apakah kamu menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak sampah? Aku ingin tanya, berapa banyak uang yang masih ada di kartu bankmu? Patung guanyin dari jade putih ini milik ibumu. Jika aku mengambilnya, kamu mungkin akan marah setengah mati. Baiklah, kalau kamu ingin bermain, baiklah, aku akan melawan kalian. Patung guanyin giok ini
ini, aku sangat menginginkannya. Kau bermain seperti apa sih? Aku akan menemanimu sampai akhir. 800 miliar. Tuan Yin Zichong menawar 800 miliar. Kurasa tidak ada yang akan menawar lagi. 1,600 miliar. 1,600 miliar. Tuan Ming Zisian menawar 1,600 miliar. Patung Dewi Kuan Im Giok ini telah melampaui batas 100 miliar. Dan menjadi harga tertinggi sejak berdirinya rumah lelang ini. Wah, sungguh luar biasa. Setahu saya, Ning Zisian awalnya menikah untuk kepala keluarga kalian. Terutama Ning Zichong, dia masih menyimpan dendam. Orang ini benar-benar bertekad. Ning Zisian baik. Jika aku tidak sengaja menang lelang ini, aku tidak akan membayar biaya lelang hari ini. Aku tidak tahan. 200 miliar, 200 miliar, 200 miliar, 200 miliar. Tuan Lin Zichong menawar 200 miliar. Patung Guanyin Giok ini telah melampaui angka 200 miliar. Telah menjadi harga tertinggi dalam lelang kali ini. Apakah masih ada yang ingin menawar? Sangat kacau. Seorang ahli, tapi saya prediksi, Ning Zisian tidak akan menawar lagi. Patung Guanyin dari jade putih ini harganya di pasar tidak lebih dari 50 miliar. Sekarang sudah 200 miliar. Ini sudah harga yang sangat tidak masuk akal. Saya akan menawar 400 miliar. 400 miliar. Kau jangan sampai terbawa suasana ya. Jika menaikkan harga secara sengaja dan tidak mampu membayarnya, kamu akan menghadapi tuntutan hukum. Memalukan sekali. HMPH 400 miliar. 400 miliar. Apakah kamu mampu membayar 400 miliar ini? 400 miliar bisa membuatmu hancur. Kamu tidak bisa mengeluarkan 400 miliar ini. Itu bukan urusanmu. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Guanyin dari batu giok putih ini adalah peninggalan ibuku. Aku pasti bisa mendapatkannya. Aku yang bayar. Pihak penjual sudah melebihi batas maksimum dana yang bisa kita akses dalam waktu singkat. Sekarang, acara besar di Phoenix City sudah dekat. Keluarga Ning, kami sedang merencanakan hal besar. Ini adalah saat yang sangat membutuhkan uang. Untuk perusahaan keluarga Ning yang sudah berdiri 100 tahun, kamu harus mempertimbangkan kepentingan besar. Apa yang kamu permasalahkan dengan orang yang sudah sekarat? Saat upacara besar Wang, keluarga Ning kami akan memaksa Ning Bei Wang untuk membuat pilihan. Lihat dia, apakah dia orang yang sudah mati? Atau sebaiknya kita tinggalkan dia? Aku tidak peduli. Apapun yang kamu lakukan padaku, Pat mati saja. Itu juga Tuan Long. Lagi pula orang bodoh ini belum tentu bisa mati. Aku benar-benar tidak menyangka. Ning Zichong ternyata tidak menemani Ning Zisian sampai selesai. Ternyata menyerah juga. Siapa bilang tidak? Kamu bilang Ning Zisian, seorang istri keluarga Ning, ternyata membiarkan ahli waris keluarga Ning yang bodoh ini. 400 miliar sekali. 400 miliar 2 kali. 400 miliar 3 kali. Selamat kepada Tuan Nie Zisian. Telah memenangkan patung Dewi Kuan Im dengan satu tebasan. Saya curiga Nie Zisian berniat jahat. Dia sama sekali tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Saya curiga Nie Zisian berniat jahat. Dia sama sekali tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Saya salah. Saya meminta Nie Zisian untuk membayar di tempat. Jika dia tidak bisa mengeluarkan, bukan hanya barang lelang yang tidak bisa dibawa pulang, tapi juga akan langsung. Apa itu buku kecantikan dari bos besar pengawas? Ya, harus membayar di tempat. Ningzi sudah pamer besar seperti ini. Jika tidak bisa mengeluarkan uang ini, bukankah itu berarti dia mempermainkan tak? Sama sekali tidak boleh menangis, sekelompok badut. Maka hari ini, aku akan membiarkan kalian melihat apakah aku mampu atau tidak menciptakan keajaiban. Transaksi berhasil, 400 miliar. Ini bagaimana mungkin? Ingatlah, nilai pasar perusahaan publik terkenal saja hanya beberapa triliun. Apalagi, mereka sama sekali tidak mampu mengeluarkan uang tunai sebanyak 400 miliar. Siapakah sebenarnya Ning Zisian ini? Kau ternyata bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Sekarang kau masih bisa mengeluarkan. Dengan hati-hati. Uang ini sama sekali bukan. Jangan berpikir aku tidak tahu. Busur itu jelas-jelas adalah koin. Ning Zisian, aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk menjadi kepercayaan Raja Ning Bei, sehingga dia mempercayaimu sepenuhnya. Tapi kau adalah Raja Ning Bei. Raja Ning Bei.